kau gak gunain akal kamu? Kenapa kamu nggak mau Ya. berpikir? Itu tujuan. Kalau di sini, apakah kamu tidak berpikir lah, itu yang saya bacakan seperti itu. Iya. Kenapa kamu tidak ujung menggunakan ayat-ayat tuh banyak yang pakai bahasa apakah kamu tidak berpikir, ujung-ujungnya kadang kalau saya tanya ya, mungkin kalau Pak Ustadz kan Ustadz muda ya, kalau yang kita Ustadz seperti Pak D saya kan kan dia kiai juga kan, kalau ditanya yang gitu-gitu kan biasanya mohon maaf agak lah baperan ya kan kalau tanya-tanya gitu. Sebetulnya di antara yang semua yang ada di sini yang paling muda saya baru 17 tahun gitu. Itu intinya sih Pak Nugroho gitu. Emang saya paling muda di antara semua, Buya, Kang Dito, Bang Erwin. Kan masih unyu-unyu nih tuh. Om Beni masih tuan mereka semua. Terima kasih nih Pak Ustadz, info-info pagi ini. Soalnya kalau saya tanya itu memang dari kemarin kan saya suruh tanya, nggak pernah tanya karena belum menemukan pertanyaan. Saya nggak mau tanya-tanya yang dari komal-komal Kristen terus pindah sini tanyain ngapain. Kita tanya yang dari hati kita sendiri kan seperti itu. Karena kita sebetulnya pertanyaan nyeleneh itu Pak Nugroho. Kalau Pak Nugroho mau tahu, baca di buku-buku yang jumlahnya mungkin kalau dikumpulkan bertonton pertanyaan orang-orang ateis agnostik. Ateis agnostik itu kebanyakan itu karena hampir rata-rata pengarangnya, bahkan buku ateis agnostik itu kebanyakan orang Islam loh. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan sebetulnya yang katanya hari ini nyeleneh itu sebetulnya udah disampahkan, udah banyak dulu disampah. Cuman teman-teman Muslim nggak pernah mau banyak referensi baca kitab. Gitu loh, sama apa yang pertama kali Tuhan ciptakan, gitu loh. Terus kenapa kok setan harus masuk neraka? Padahal setan itu kan dari api, neraka itu api. Itu sebetulnya udah ada di tong sampahnya para ulama-ulama dulu. Cuman kita yang Muslim tidak terlalu banyak referensi baca. Jawaban semua tuh secara logika, mantik, balago itu udah ada. Cuman kita yang kurang banyak baca. Kita kebanyakan apa? Kasbon gak lunas-lunas, ayang beb marah mulu. Itu loh Bang Nugroho. Kalau ayang beb marah ganti ayang beb lah, banyak kok. Masa bingung. Giliran mau poligami dikit habis dengan perasaannya. Kamu nggak setia. Ya memang laki-laki nggak dituntut setia kok. Laki-laki tuh nggak dituntut untuk setia. Kalau mau poligami, laki-laki tuh harusnya gini, kalau suami itu bisa nambah istri itu harus bangga Pak Ustadz. Berarti suami kita masih cakep, masih ada yang suka, kan gitu. Ambil positifnya seperti itu. Jadi kalau ini belajar tentang, nanti ada Abu ya Strong ya, tentang masalah poligami nih. Coba kiai-kiai, ustadz-ustadz suruh hadirkan istri-istrinya di Komal ini, detik ini, hari ini, supaya agak lembut menyikapi. Jadi kalau kita masih nambah istri harus bangga. Istri yang pertama tuh harus bangga, berarti suami saya masih cakep. Gitu, jangan marah. Coba kisahnya langsung ke Nabi Muhammad deh, Pak Nugroho. Gimana terus? Ambil ke Nabi Muhammad nih, kisahnya Nabi Muhammad tuh berpoligami gimana? Runut. Kalau belajar tentang sirah dan Quran, ya. Kalau tentang belajar sirah Al-Quran, wahai para laki-laki, siapkan kaca sebesar pintu rumahmu. Nabi Muhammad tuh orang yang baik, akhlaknya baik, ya, santun, nggak mudah marah. Dan nikah dengan anak orang, semua istri-istrinya yang 9, yang semuanya tuh jadi baik. Ya, diambil dari anaknya orang, nikah sama Rasulullah jadi baik. Karena Nabi Muhammad orang baik. Sekarang feedback ke kita nih, anak orang kita nikahin, yang tadinya anak orang ini baik, kita nikahin jadi baik atau tidak? Harusnya itu baik. dulu runutnya. Harusnya baik. Anak orang aja kau nggak bisa bikin baik, kau nikah lagi, hancurlah hidupmu. Sudah ku bilang kau jangan bertempur, matilah kau. Jadi ngaca dulu di situ. Kalau kayak saya sudah apes bener nih Pak Ustadz, apes bener, ya kan? Jangankan mau nambah bini, ya kan? Nah, kita kan satu aja sampai mati kita. Kalau Katolik kan jangankan nambah bini, satu aja harus sampai mati. Kita memang harus 100% bahkan 1000% untuk setia, nggak boleh nambah-nambah lagi. Tukar tambah nggak boleh, tambah nggak boleh, take over bini orang nggak boleh. Pandangannya Pak Nugroho kan kita harus setia kan, betul nggak?
pandangan Pak Nugroho kita harus setia kan. Bukan Nugroho pandangan, begini, karena ini kita sharing. terpaksa kan, terpaksa. Iya. Terpaksa aja kita. Kita sharing. Saya nggak pernah mau menyalahkan siapapun. Kita sharing aja. Makanya di dalam Islam konsep itu laki-laki itu nggak dituntut setia, tapi lebih tinggi dari kalimat setia itu. No. Laki-laki itu nggak dituntut setia, tapi lebih tinggi dari kalimat setia. Laki-laki itu dituntut adanya tanggung jawab. Tanggung jawab untuk membuat istri jangan kepanasan, jangan kehujanan, jangan kelaparan, jangan kedinginan, jangan bikin dia sakit. Bahkan tanggung jawab dia menyebabkan dia mendapatkan surga dunia dan akhirat. Itu laki-laki itu. Lebih tinggi daripada kalimat setia itu. Ya? Iya. Saya Pak Nugroho, tahun 97 saya sudah coba pernah nikah lagi. Istri saya marah-marah, Bu, ya manusiawi lah Kak. Marahnya gini, kalau sekarang satu pondok kan gitu. Kak, kalau memang Kakak sudah nyaman sama dia nggak apa-apa Kak. Tinggalin saya, ceraikan saya, kembalikan saya ke orang tua. Apa kita laki-laki sudah sampai punya anak 2 terus tiba-tiba kita tinggalin gitu? Kita harus melihat di mana ada sesuatu keluar ucapan dari istri itu hanya sebagai kita ini untuk mendengarkan keluh kesah rasa cintanya dia yang mendalam ke kita. Jangan malah kita jadi ribut, kita ikutin omongannya. Kita pegang sama dia, kita bilang minta maaf sayang. Engkau adalah wanita yang dititipkan dari pondok, dikasih ke aku, anugerah dari Allah yang paling indah. Hanya engkau wanita yang paling luar biasa mengerti saya. Saya minta maaf atas segala unek-unek yang kau bilang aku nggak setia. Aku sangat setia kepadamu. Justru karena kesetiaanku kepadamu, aku nggak pengen kau memiliki suami yang zalim. Justru karena aku melihat ada orang lain yang kupikir ya, bisa bersama bertiga kita menuju surganya Allah, maka ku nikahi dia. Bukan ku bikin permainan. Kalau cuman ku bikin permainan mas 1000 juga bisa pada waktu itu. Masih muda kita. Dagang besi tua kita gitu kan. Dagang besi tua, sehari pendapatan 10 juta kok. Pedagang besi tua tapi nyarinya bini yang muda ya. Iya. Saya bilang, karena memang di Quran itu Pak Nugroho, laki-laki itu hubbus syahawati minan nisa. Laki-laki itu ditanamkan rasa cinta kepada perempuan. Tapi cinta kepada perempuannya jangan sampai tidak membuat Allah dan Rasulullah tersenyum. Kalau cuman ibaratnya senang habis itu dipakai, apa bedanya sama binatang? Makanya di situ ada kalimat surat An-Nisa, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita yang kamu sukai 2, 3, 4. Lanjutkan ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kau tak mampu berlaku adil maka 1. Lalu nanti maksud adil nih di sini di mana? Allah jelaskan di 129 tuh. Itu An-Nisanya. ayat yang tadi menikahi lebih dari 1, 2, 3 di ayat apa ya? An-Nisa ayat 2, coba cek. Ini saya sambil kerja ya teman-teman ya. Oh santai. Oh, ganggu nggak nih Pak Ustadz? Ganggu nggak? Enggak. Saya sambil nunggu bos juga dari apartemen Spring Hill ini. Oh di Jakarta ya Pak Ustadz ya? Di Jakarta. Lagi ada di Polonia ini. Anissa. Ayat berapa Pak Ustadz? Ayat berapa? Ayat 2 coba. Ayat 2 coba. Ayat 2. Ayat 2 atau ayat berapa Abuya ini? Abuya lagi tidur kah? Istirahat kah? Yang terusin tidur tapi mungkin sahur terlalu pagi kan? Ayat 2. Ya itulah kalau cuman bininya 1 kayak gitu Pak Nugroho. Tapi kalau bininya 4 insya Allah nggak bisa tidur ya. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim. Ini ayat 2-nya nih. Ya terus saja baca. Nanti di situ ada kalimat nikahilah orang-orang yang kamu sukai, wanita yang kamu sukai. 2, 3, 4. Ada. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah dewasa harta mereka. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh tindakan menukar dan makan itu adalah dosa yang besar. Yang ketiga, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Tapi jika kamu khawatir
khawatir tidak adil, nikahi seorang aja atau hamba Betul, sahaya. Ayat ketiga Betul, berarti betul. itu ya. Ayat ketiga ya. Ya, Ayat ketiga ya. ketiga. Keren kan? Keren. Ya. Berarti perempuan nggak boleh marah ya kalau pamannya nikah lagi ya, karena memang ada di Al-Quran kan? Boleh lah. Masa harus marah? Berarti marah sama ketentuan dong. Iya. keren. Itu apesnya saya Pak Ustadz. Kalau saya ini janjinya sampai mati, nggak boleh tambah lain, tambah lagi, tuker tambah. Itulah apesnya saya. Setia sampai mati. Perintahnya setia sampai mati. Waduh, itu dia. Makanya coba lihat di Bible, coba di Bible Pak Nugroho, ada solusi nggak? Ada solusi nggak dalam hal kehidupan Bible rumah tangga itu? Kalau dalam Bible itu kan Matius boleh bercerai asal zina. Kalau saya kan karena Katolik ikut Vatikan, jadi Vatikan perintahkan sampai mampus lah kita. Satu itulah sampai mampus, nggak bisa ganti lagi. Nah, itu kan menjadi satu pelajaran untuk kita semua meneliti kan dari kitab-kitab suci semua. Apakah ini ada solusi? Di mana sekarang dengan perkembangan zaman yang luar biasa, lebih banyak wanita ini daripada pria kan? Mungkin terjadi karena pertempuran, wanita nganggur, pertempuran, nganggur wanita. Iya, karena pertempuran lah, suaminya balik dalam kondisi istri punya istri, punya anak, gitu, suaminya meninggal, kan itu terjadi tuh. Makanya harusnya kitab suci itu harus sampai kiamat tuh udah harus bisa kalau bahasa kita tuh bisa ditarik ulur, terus benar-benar nggak bisa cari untuk solusi gitu loh. Ya, untuk solusi jalan keluar itu. Siapa sih yang nggak pengen, apalagi kalau di bawah banyak emak-emak ini. Santri kita kan banyak kan emak-emak ini. Semakin menua. Coba nih, ini fakta ya. Semakin menua seorang wanita, kita semua. Yang dibutuhkan bukan cuman prikitiu doang kok, tapi tempat untuk berbagi cerita kok. Betul nggak? Iya. Dan itulah ketika disitulah ada kalimat kalau kamu khawatir. Nah makanya di surat An-Nisa-nya tentang masalah keadilan itu dijawab. Adil itu maksud Quran kayak gimana adil itu? Apa jawabnya di Al-Quran itu? Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau haras. Dan kamu nggak akan mampu untuk berlaku adil sekalipun kamu tuh pengen melakukan itu adil untuk istri-istrimu, nggak bisa kata Allah. Kamu nggak akan mampu untuk berlaku adil. Oh berarti satu aja nih. Ingat, ayatnya dilanjutkan fala tamilu kullal maili. Karena itulah jangan kamu terlalu cenderung. Ketika kamu nikah 4, kamu jangan terlalu saya lebih suka sama istri yang keempat, yang ketiga itu ditonjolkan, nggak terlalu suka. Itu dilarang di Quran. Yang dimaksud adilnya itu jangan sampai kau lebih condong sama istri keempat, lebih condong sama istri ketiga, lebih condong sama istri. Itu nggak boleh, dilarang. Makanya nggak ada di Quran istri-istri Nabi, nggak ada yang disebut istri pertama, kedua, ketiga, nggak nyebutnya istri pertama, kedua. Istri ya istri ya. Nggak bisa diomongin ini istri kedua saya, ketiga, nggak ada. Nah, lihat sejarahnya juga Nabi Muhammad SAW ketika menikah itu, di situ bisa jadi ada unsur politik juga menikahi orang. Rasulullah tuh. Terus juga ada unsur perintah dari Allah. Langsung perintah dari Allah. Ya. Makanya in huwa illa wahyu yuha itu. Allah itu nggak akan melakukan sesuatu karena ada perintah. Ya. Nah itulah pentingnya teman-teman untuk mengkaji fikih Quran gitu loh. Jangan dikit-dikit kalau umpamanya poligami, makanya kita sama Bang Zuma dibilang spesialis poligami kita. Aduh parah ya. Kalau kita ya itulah Pak Ustadz, ya kan. Kalau kita kan memang nggak boleh lah. Kalau di Katolik ya, kalau Kristen kan boleh cerai itu nikah lagi. Kalau kita Katolik memang nggak boleh. Sampai mampus tuh lah. Kalau ada masalah-masalah entah istri selingkuh, entah kita selingkuh, ya cuma satu solusinya, memaafkan itulah. Itulah solusinya. Dah bahkan di Al-Quran ada surat At-Tolak. Ada satu surat tentang At-Tolak. Pak Nugroho, coba aja cek. Ada surat At-Tolak di Al-Quran. Ya, karena nikah tuh gini loh. Di Al-Quran konsepnya nikah tuh kan tujuannya untuk sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah tuh artinya gini. Ketika kita itu menikah sama seseorang, kita supaya pada saat kalau kehujanan, dia nggak kehujanan, supaya bisa adem, tenang, nyaman, itu sakinah tuh. Ya. Makanya ketika orang menikah itu, mindsetnya jangan berpikirnya adalah
saya nikah untuk bahagia. Itu semakin babak belur tuh kalau nikah niatnya mau bahagia tuh Pak Nugroho. Di Islam itu segala sesuatunya innamal a'malu binniyah. Semua itu tergantung niat untuk beramal apapun dan harus pakai ilmunya. Kalau dia melakukan suatu amalan ibadah tidak menggunakan ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tertolak semua amalannya kalau nggak pakai ilmu. Makanya ibadah terpanjang, amalan ibadah terpanjang dan yang paling ditunjuk kehancurannya oleh Azazil dan bala tentaranya, oleh setan, iblis dan bala tentaranya adalah pernikahan. Makanya di Al-Quran itu tentang masalah pranikah, sebelum nikah itu udah dikaji habis. Sampai di hadis itu beratus-ratus jilid membahas kalau kamu pengen nikah, kamu lihat dulu bibit, bobot, lihat wajahnya cantik atau tidak, lihat keturunannya, ayah ibunya siapa, lihat hartanya, wajahnya cantik atau tidak, lihat keturunannya, ayah ibunya siapa, lihat hartanya, wajahnya cantik atau tidak, lihat keturunannya, ayah ibunya siapa, lihat hartanya, keturunannya, ayah ibunya siapa, lihat hartanya. Masya Allah. Kenapa rungkat saudara? Nggak tidur. Istina. Ini apa? Mungkin ada Fazal tadi. Ada Fazal, harus dikonfirmasi. Ustadz Hanafinya nggak ada, mungkin Ustadz Hanafi juga mau, kayaknya lagi kerja tadi. Nggak enak saya ngundang beliau. Waalaikumsalam. Akhtina. Iya, astagfirullah. Biasa saya tadi kebetulan punya apa? Punya kolam ya. Kasih makan ikan. Kalau pagi-pagi. Begitu saudara. Uti Rahab, Uti Zahra, Assalamualaikum. Yo. Kaifa haluk Ukhti Zahra?
السلام عليكم، كيف حالك أخي؟ الحمد لله بخير. وأنت كيف حالك أختي؟ الحمد لله أخي. الحمد لله، شكرا. بارك الله فيك يا أخي وجزاك الله خير. آمين آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام أختي رحاب. السلام عليكم أبي. وعليكم السلام أختي فاطمة. كيف حالك يا أبي؟ الحمد لله بخير أختي. الحمد لله. وأنت كيف حالك؟ الحمد لله أبي. ما شاء الله، شكرا شكرا. كم الساعة في فلسطين؟ أخي الساعة 24 دقيقة. قبل الصبح. نعم، قبل الصبح. ما شاء الله. لا تنوموا أنتم أختنا. ننام. تنوموا. احفظ صحة بدنك. احفظ. الآن وقت السحور يا أخي. ما شاء الله. السلام عليكم بابا، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي عائشة. كيف حالك بابا؟ الحمد لله بخير. وأنت كيف حالك أختي عائشة؟ الحمد لله. شكرا. تفضل اقرأوا القرآن. اقرأ القرآن. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ما شاء الله، آمين. رمضان كريم. بارك الله أختي عائشة. أختي عائشة، أنت تحفظ القرآن. لعلك حافظة القرآن. نعم. إن شاء الله. آمين آمين. أختي رحاب، تفضل أختي. نعم. تفضل أختي، تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وسنيسرك اليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا.
قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Allahul Azim. Kang hantu ireng, Kang diskusi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Abah. Tawan Abah. aja gua. Tawan. Suara Abah nempel di telinga saya meskipun ganti-ganti akun tetap nggak. Masya Allah. Suaranya nggak bisa nipu ya. Iya, ini di sana mereka jam sebelum subuh loh, Kang Hantu Ireng. Ya sahur nunggu subuh kan. Oh, Abuya, ya, Abuya. ya. Aisyah yakun antum baba. Coba Aisyah. Oke, Aisyah. Nambah. Baba. Waduh. Baba jadidun. Ya Aisyah. Baba jadidun. Di Indonesia. Aisyah. Bingung Aisyahnya bingung. Ih, lucu nah budak. Bawel dia bawel. Dia bawel kalau anak Iya, benar. itu lucu dan banyak akal. Aisyah. Ukti. Nambah, Bah. Apa Masya jangan panggil Allah. Ukti, panggil Banat, ya Banati gitu. Nambah, Bah. Nambah, Bah. Baba Aisyah di Indonesia kasir aksar minni. Aisyah taab. Aisyah taab. Nah, Limaza? Nakis naum. masa. ايوه مسجول كل يوم مسجول ماذا تفعل عيسى Masa boleh. مسجول Nah, Iwan Pila jangan lupa sambil ditap-tap ya. Di posting ulang, di share-share saudara. Barakallah semuanya. Ih, minggu ini ganas ya hotennya. Orang diem aja ditombak. Koh, gua akun yang semalam itu ketombak lagi koh. Ini akun baru bangkit tadi subuh, baru bisa dipakai live. Semuanya 5 akun belum bangkit. Ngeri loh kata saya ini. Setiap live apakah saya harus kena tombak terus setiap live? Makanya pakai Apa? dua. Akunnya pakai 2, yang host udah diem jangan ngomong, udah nggak kena. Jangankan 2, pakai 1 aja orang-orang pada pengen naik masih kurang, apalagi pakai 2 saya. Orang kagak bisa naik kok. Enggak, aku ya. Narsum itu dibatasi, jadi diputar seperti ini Fatimah nih. Nah, sama ini nanti udah cukup diputar, diganti. syukran. Narsum Terima juga kasih, syukran. Baba. Oh Aisyah tastati logo Indonesia terima kasih Masya Allah Terima kasih. Masya Allah Masya Allah. Dibawa gerak kurang ke Indonesia, diambil lah ke Indonesia. Saya nanya istri saya tuh untuk bawa anak dari sana ya, jadi anak adopsi kita nggak cukup 100 juta katanya.
nggak cukup 100 juta biayanya. Itu masih ribet. Tad hantu kalau ngomong sama beliau sambil diterjemahin, kasihan yang di bawah. Ah, mas. Aisyah, نعم أبي Aisyah, ujarib نعم أبي ujarib tadrus tatakallam bil hutu Indonesia. Terima kasih Indonesia. Semoga sehat-sehat. Semoga sehat-sehat. Semoga sehat-sehat. Hajatnya terpenuhi. Terima kasih. Kola hajatnya terpenuhi. Hajatuna kasir. Anda bakal kutir. Di mana? Ngantuk dia itu, ngantuk. Nah, Nabi. Maza tal'ab kula yaum. Ini murah senyum. Bapak. Kalau Bawen ya. Di mana? Bapak. Masya Allah. Ya, nih anak murah senyum gitu, masih anak-anak. Tapi Kalau Masya kalau Allah. udah remaja nggak jauh dari Rahab. Kalau udah remaja, Rahab tuh cerewet juga kayaknya kecilnya. Ya kalau Aisyah ini lucu kali. Biasa Aisyah kan mudhik. Aisyah wajhukum mudhik. Abi mudhak. la mudhak. Mutabassam. Mutabassam. Iya, tabassamuka fi wajhi abika fi wajhi akhika shadaqah. Ya. Karir. Piabika. Piabika. Laisa piahuka. Fi akhika, laisa fi abika laisa. salah ngomong sampai. Sudah rasa-rasa tuh. Abuya stay di mana? Di Bogor di mana? Abuya? Tasik, Kang, Tasik. Oh, Tasik. Bogor dengan Biasanya Tasik jauh dijawab ya? di hatimu. Lumayan, Kang. 2-3 jam, 4 jam. Ada guru saya di Bogor, Bang. Di mana? Di Mama Palaku kan? Sulaiman Lubis Al-Hafiz. Daerah Ciawi. Iya. Masya Allah. Minal Qahra gitu. Ahli hadis juga. Hafiz Quran ahli hadis juga. Nah. Itu beliau tuh dari Al Azhar Kiru. Ada lagi guru saya tuh nggak tahu juga ya di Ciamas apa. Ustaz Nofri LC dari Yaman dia. Al Jami'atul Yaman. Iya. Gurunya pinter-pinter, muridnya ini gembleng, hantu ireng. Antum kenapa sih pakai nama pakai ireng segala? Anak saya itu yang buatin. Saya nggak tahu. Iya. Enggak masalah filosofinya apa. Ikut saja saya. Padahal Dia bilang kayak kita tahu gini, ya. Abi kan suka naik ke komal-komal ini katanya. Lintas agama. Udahlah pakai nama akun Antu Ireng aja aku buatin katanya. Suka-suka dia. Rahab. نعم Yumkinu tahfazu suratul sajadah. Lam. لا
pi Ba'din yahfazuna ujarib ya. Oke. Aywa. Mahlan Dan insyaallah. Aywa, mahlan. La laysa bi faqad al-haq atau mahlan. Laysa bi sur'ah. Aya bil aya. Ayo. Al-an ikra'u suratu a'la sabbisma rabbikal a'la. Faltafaddal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وسنيسرك لليسرى فذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Kokolu, tadi saya kan nanya sama Rahab, apal nggak surah sajadah? Nggak apal katanya. Tadi saya bilang, coba nanti diapalkan, ya besok-besok diapalin, Ba'din nak diapalin, ya surah sajadahnya. Ya katanya. Itu besok-besok ya. Ya, maksudnya Ba'din tuh bisa besok, bisa ntar, pokoknya. Kemudian. Ya kemudian seperti itu. Nah, jadi saya bilangin supaya dia berupaya untuk menghafal surat sajadah kayak itu. Ini Terima wajah-wajah kasih, Baba. Ayo. Aisyah tastati takallam bilughat Indonesia. Terima kasih Baba. Terima kasih, Baba. Ya Iwan Pila sambil di tap ya, jangan lupa di share saudara, di posting ulang. Di situ sudah menyatakan diri, Bang. Kalau abang bilang belum menyatakan diri, Ya, apa arti Yahweh? Coba. Bang, kalau abang ngambil ke Yahweh, Enggak, saya tanya arti nama sebentar, Bang. Oke, ke Yahweh, Bang. Kalau abang ngambil ke Yahweh, apakah Yahudi berubah namanya? Yahudi. Sembahan Yahudi berubah nggak namanya sampai sekarang, Bang? Yahudi kan memanggil Tuhan Hasem. YHWH itu sangat Hasem. Kalau YHWH siapa, Bang? Yahweh apa siapa, Bang? YHWH siapa, Bang? YHWH itu tidak bisa disebut sembarangan. Makanya mereka Kembalikan Bang Miong, kembalikan ke pembahasan tadi. Dia mau kabur ini dari pembahasan. Kembalikan. Oh, kenapa? Pembahasan apa? Kalian kan di situ dikatakan akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Bukan Allah Ismail ya. Iya, lalu Musa menutupi wajahnya sebab takut memandang Allah, Bang. Itu di Keluaran 36. Iya, lanjut. Oke, di Keluaran 3:15 selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan anak Allah nenek moyangmu. Berarti anak ayang moyangmu ya sebelumnya ya, Bang ya. Ya, Allah Abraham, moyangmu Ishak, ya. dan Yakub, Allah dan Ismail. Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Berarti selama-lamanya panjang, Bang.
Iya, Untuk kita seterusnya masih bang. Ya bang. Iya, kita masih Dan percaya sebentar, nama- sebentar dong jadi potong. Dan itulah sebutanku turun temurun. Paham nggak di sini bang? Untuk selama lamanya kita dan masih itulah menyebut sebutanku Yahweh turun juga menurun. Kita masih di Quran ada nggak Yahweh? Bang jangan lari-lari ke Loh, Quran. kok Aku lari? nanya ini bang. Saya tanya, Aku kalian kan tanya bang. Kita, oke, kita percaya nama itu dinyatakan kepada Musa. Di Quran ada nggak? Apa bang? Kok di Quran? Abang Nggak kita ada lagi nama itu bahas dinyatakan ini. kepada Musa, nggak ada. Nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada berarti kan kalian Bukan kepada Musa di mana ya? Musa di Bang. Ya, Bang, karena gini. memang Musa Al-Quran dinyatakan bukan- nama bukan Tuhan itu kepada Musa. Yahweh di mana? Jadi, Di mana Bang, dia? aku tanya di kalau kalian Iya, bilang makanya. Allah Abraham, Kalau Allah Ishak, ke lari ke Allah situ. Yakub, bukan Allah Ismail, Tuhan negeri Mekah. Bukan. Itu. Yahweh itu dapat dari mana? Apakah diajarkan Ya. ke Musa atau tidak? Atau diajarkan ke siapa Yahweh? Nah, itu kalau Nama itu Yahweh. bingung lagi loh Kang. Ya, yang penting nggak ada di Quran. Ya, beda. Di Bible Anda aja nggak ada? Di Bible ada nggak bang? Dikenalkan Musa Yahweh itu bang. Terjemahkan huruf besar, Allahnya huruf besar. Mana? Di mana tunjukkan satu data saja di Bible ada Yahweh. Tunjukkan satu saja data di Bible ada Yahweh. Di Alkitab itu Yahweh diterjemahkan dengan Allah huruf besar semuanya. Saya nggak nanya itu, nggak ada terjemah. Yang saya tanya Yahweh itu di mana di dalam Bible? Udah penderitaanmu. Kok maksa sih? Di Bible aja nggak ada. Kang Chan, mungkin gini ya. Jelaskan Gimana kamu. datanya Ya Yahweh yakin gak disamakan percaya dengan ya sudah, Allah? karena Markus 16 ayat 16. Biasa yang jawab bang bisa jawab. Nah, El Shaddai aja, El Shaddai dia. Oke. silakan, Belajar dia. El Shaddai, kau ndak mampu, kau ndak ada apa-apanya tadi dianggap Dengar sama dulu. hyperseksi nih. Nah, di dalam ulangan 6 ayat 4, Dede dengar ya. Yotifabe Israel sema ehad Yotifabe Elohim. Nah itu. Mana Yahwehnya? Loh. Aduh. Gak ada Yahwehnya di situ, El Shaddai. Dengar bang ya. Dengar Jangan bang ya. nangis. Dengar bang ya. El Shaddai. Dengar yang bang. Sema Yotifabe. Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ehad. Nah, Itu- Adonai itu itu nyanyian Yod itu, He bro. Vav He. Dengerin, nggak ada Yahweh di situ. Itu nyanyian. Aduh. Itu singkatan itu bro. Nangis. Ya mana Yahwehnya di situ? Nggak ada Yahweh. Nggak ada satupun orang Ibrani, bahkan Musa, El Shaddai santai. Nggak ada orang Ibrani ataupun Musa yang mengucapkan nama Tuhannya Yahweh. Kenapa begitu? Karena ya pengucapan Yahweh itu santai. Pengucapan Yahweh itu baru ada abad 16. Dengar Tidak bang ada ya. satupun orang Ibrani yang mengucapkan kata Yahweh, El Shaddai. Gini Dengar, El Shaddai. Bang, ya. Anda Dengar, harus dengar. santai dulu El Shaddai. Anda santai dulu El Shaddai. Gini. Anda harus menerima bahwa semua yang Anda katakan ini adalah karangan-karangan Anda sendiri. Anda ngarang-ngarang terkait Tuhan, dan itu bukan cara bertuhan yang benar. Dan ini Dengar, membuktikan bahwa santai dulu, santai dengar. Ayat yang Anda baca itu di ulangan itu Yet Yod He Vav He. Tidak ada satupun orang Ibrani yang mengucapkan nama Tuhannya dengan Yahweh. Yahweh itu baru ada abad 16. Nah, sekarang begini El Shaddai. Nah, apa yang kalian lakukan ini adalah mengarang-ngarang terkait Tuhan. Ngarang. Dan ini cara bertuhan yang buruk. Bentar ya, Pak El Shaddai ya. Santai dulu. Santai dulu. Nah, ini cara santai dulu. Kalian nih memang Saya orang-orang nggak santai, tahu kamu diri. yang ngerocos. Nah, saya selesaikan poin dulu santai. Silakan. Nah, contoh gini, contoh. Baca nanti kalau misalnya dari Kang Chan kan muslim nih. Kang Chan muslim nggak dipercaya lah gitu. Nah, dari kekristenan sendiri nanti El Shaddai buka sarapanpagi.com kata Yahweh. Kata Yahweh itu dia baru ada abad 16. Dibuat oleh Kristen. Musa nggak pernah menyebut namanya Yahweh. Orang Yahudi dia punya aturan, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Nah, mereka tidak menyebut nama Tuhannya. Yahweh itu berada abad 16. Gak ada. Yahudi tidak bisa mengajukan nama Tuhannya. Sekarang gini El Shaddai, kita buktikan ya kalau kalian ini ngarang-ngarang gitu. Yesus mengatakan, mengenal aku maka mengenal Bapakku. Sekarang saya tanya ke El Shaddai, saya nggak mau dari orang lain, saya mau dari Yesus. Kayak kita lihat apakah kalian ngarang-ngarang atau tidak. Coba, siapa nama Tuhannya Yesus yang diperkenalkan oleh Yesus? Oke, bisa saya jawab bangnya. Ya, silakan. Nah, ini biasa di dalam. Tunggu dulu ya, tunggu dulu.
Tunggu dulu ya. Bentar bang. Jangan kau buat aku nunggu lama. Aku orang yang kesabaran. Dengar bang, dalam Yohanes 4 ayat 24 ya, dengar. Allah itu roh. Allah itu roh. Mana dan ada? Gak ada di situ. Yohanes 4:24 Tuhan itu bukan roh. Kau salah baca itu. Aduh, dengar dulu, belum siap aku ngomong, nggak dengar. Nah, Allah itu roh dan barang siapa Bukan roh. Yohanes Aduh. 4:24 mengatakan Tuhan itu bukan roh. Kau salah baca. Dengar dulu, jangan potong-potong dulu. Tapi salah baca kau ini. Tunggu dulu. Satu kita ngomong. Sadai. Bagaimana kau nyuruh orang mendengar sesuatu yang tidak benar? Dengar dulu. Yang tidak benar. Dengar dulu. Yohanes 4 ayat 24. Nah, ini. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Bukan roh. Tuhan itu bukan roh. Dalam kebenaran. Nah, lihat di Kejadian 6. Lihat ini. Enggak, salah datamu. Salah datanya. Salah. Ngarang kau. Sini saya kasih tunjuk nih data El Sadai. Ini saya kasih tunjuk. Saya kasih tunjuk data El Sadai gini. Lagi-lagi El Sadai santai. Saya kasih tunjuk data kamu ya, bentar. John 4:24. Bentar, saya tunjuk data ya. Saya open cam nih. Ini buktinya kalian ini di apa namanya dibodohi gitu El Sadai. Nah, dan El Sadai harus berbesar. El Sadai harus berbesar hati menerima itu bahwa kalian itu sedang dibohongi gitu. Lihat ya, lihat. John 4:24. Nah, lihat. Lihat ya. Bentar. Lihat, El Sadai lihat. Oke. Yohanes 4:24 ya. Ya, Dari El Sadai. betul. Saya pindahin dulu ya supaya nggak ke yang lain-lain. Oke. Yohanes 4 nomor 44. Ya betul. Nah, lihat, saya kasih komparasi Alkitab ya, sabda ya. Yohanes 4:24. Lanjut. Ya, sebentar. Saya perlihatkan bagaimana cara kalian ditipu El Sadai. Dan ini cara yang buruk dalam lihat. Kamu membaca ini El Sadai, Allah itu roh. Oke? Sebetulnya aslinya itu adalah nggak ada pulpennya, ini pulpennya. Aslinya itu adalah pneuma hotheos. Nah, ho itu penama itu dia bisa diterjemahkan spirit. Spirit itu bisa roh atau bisa hantu atau bisa semangat, spirit. Ho ini definitif artikel untuk menunjukkan yang itu. Theos yang mana? Yang itu. De kalau dalam bahasa Inggris, al kalau dalam bahasa Arab. Pneuma hotheos. Spirit. Theos itu adalah dewa atau Tuhan. Spirit Tuhan itu. Dah. Betul ini. Nah, lihatin Elsa dengar. Nah, diterjemahkanlah dalam bahasa Inggris. Oke, sebejat-bejatnya orang menerjemahkan dalam bahasa Inggris, dia masih punya etika. Apa? Spirit, God, interlinear. Kata isnya itu dikasih tanda kurung. Kenapa isnya kasih tanda kurung? Karena ini adalah bukan dari teks aslinya. Ini ada intervensi pemahaman tertentu. El Sadai, isnya ini. God is spirit. Tuhan adalah roh. Kata adalahnya ini adalah tambahan. Ini yang tadi kau baca El Sadai. Nih. Dengar. Tuhan itu santai dulu El Sadai. Jangan dulu santai, jangan dulu. Anda ketawa berarti Anda sudah tahu poinnya kan? Sadai, jangan nangis dulu, Sadai. Kau diam dulu, kau diam aja dulu. Santai. Bukti Anda ketawa berarti Anda sudah dapat poinnya. Alhamdulillah. Nah, jadi kata is ini dia harus pakai tanda kurung karena si penerjemah adalah atau interlinear. Dia tahu kata is ini tidak ada di sini. Yang ada adalah pneuma hotheos, spirit of God. Contoh misalnya gini, baju Kang Chan. Kalau baju Kang Chan, berarti Kang Chan bukan baju. Baju itu milik Kang Chan. Roh, kita terjemahkan roh. Roh Tuhan. Berarti ini pemilik roh ini pemiliknya Tuhan, bukan Tuhan itu roh.
Nah, ditambahkanlah intervensi pemahaman dari luar yang bukan dari Yohanes 4:24 kata is. Makanya di ayat sebelumnya penyembah benar adalah menyembah Bapa di dalam roh, bukan Bapa itu roh. Spirit of God. Yang di dalam roh itu adalah animisme. Lihat. Jadi, secara teks Anda sudah dibohongi El Shaddai. Ini Tuhan bukan roh, tapi roh itu milik Tuhan. Lihat, kita lihat ya, kita bacakan nyambungnya. Kita kasih konteks. Lihat, kita bacakan 4:2. Lihat. Kita mulai dari 4:22 ya. 4:21. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan." Ini perempuan Samaria. "Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa." Menyembah Bapa, nggak ada roh di sini. Bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, Yesus dan murid-murid menyembah apa yang Yesus dan murid-murid kenal. Yesus menyembah. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi karena Yesus orang Yahudi. Saat itu untuk orang Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Bukan Bapa itu roh, dalam roh dan kebenaran dan seterusnya. Tuhan itu bukan roh. Kenapa dalam roh? Karena roh ini milik Tuhan. Nyambung jadi 4:22, 23, 24. Menyembah Bapa dalam roh karena roh ini milik Tuhan, bukan Tuhan adalah roh. Nyambung keseluruhan ini. Jadi Yesus di poin di sini Yesus menyembah. Kalau Yesus menyembah dia bukan Tuhan, dan yang disembah adalah Bapa dan Bapa bukan roh. Lalu apa yang kalian pahami sekarang? Kalian pahami Tuhan itu roh dan Yesus adalah Tuhan. Kalian sedang dibohongi El Shaddai. Terimalah kenyataan itu baik. Oke, buka dulu ke dari 6 ayat 3. Tapi gini Kang Chan. Jadi 6 ayat berapa? Namanya kan El Shaddai Kang Chan ya. Namanya El Shaddai ya. Harusnya dia tahu apa arti El Shaddai itu. Gitu loh. Oke, El Shaddai itu Elohim Maha Perkasa. Itu kalau orang Yahudi dimarah orang ini. Marah Karena El Shaddai ini bagian daripada nama Tuhan. Marah sebenarnya kalau patronnya Yahudi nih. bilang kalau pakai nama El Shaddai. Nah, ternyata El Shaddai itu Di Kejadian 6 nomor 3 apa El Shaddai? betul di kejadian itu ada El Shaddai. Dengar. Roh. Jadi, saya dulu ya El Shaddai, sebentar saya jelas, saya potong sedikit. Sebentar dulu, poin satu-satu dong, santai. El Shaddai ya. Dengar. Rohku Iya, ndak mau ngalah dia. selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Apa arti kata kalimat ya? Apa arti kalimat rohku? Oke, gini. Bapak itu punya roh. Nah, gitu. Nggak nanya itu. Betul itu. Bapak punya roh, betul. Tapi bukan Bapak itu bukan roh. El Shaddai punya mobil. Betul, El Shaddai punya mobil, tapi El Shaddai bukan mobil. Nah, gitu. Bapak punya roh. Tuhan punya roh, tapi Tuhan itu bukan roh. El Shaddai punya motor, El Shaddai punya kompor, El Shaddai punya mobil, tapi El Shaddai bukan kompor. El Shaddai punya babi. El Shaddai punya babi. Apakah El Shaddai babi? Dengar bang, dengar. Bukan dengar, dijawab. El Shaddai dijawab, itu pertanyaan. Itu pertanyaan. El Shaddai punya babi. Apakah El Shaddai babi? Jawab. Oke, dengar bang ya. Di dalam bukan dengar, dijawab. Di dalam dijawab. Ayat 26. El Shaddai, itu pertanyaan. PR-mu El Shaddai. Bisa kau selesaikan PR-mu El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai. Mute. Main sudah nyerocos dia. Udah nyerocos Udah ya, El Shaddai ya. Berarti udah kelar. El Shaddai, kalau kamu mau diskusi yang baik. Itu pertanyaan buatmu. El Shaddai punya babi. Apakah El Shaddai babi? Ya, selamat pagi. Sampai berganti. El Shaddai udah nggak bisa. Silakan ya, El Shaddai sebentar. Santai aja kalau diskusi itu. Nah, tadi udah dulu El Shaddai. Kang Chan berbicara dengan roh. Saya mau tanya, roh itu ada berapa? Roh itu ada berapa? Roh itu ada berapa? Kamu tadi bicara roh. Roh itu ada berapa? Roh itu ada satu bang, roh Oh, aja. satu. Secara eksistensial ya. Oh iya. Cia, kayak sadar pertama Nah, itu bukti bahwa kamu itu nggak tahu roh. Muhammad ketika ditanya roh, dia bilang roh itu urusan Tuhanmu.
Ya sama dengan kamu. Nggak tahu Diberitahu. Tuhan berapa. Diberitahu Kamu kok. belajar dulu. Diberitahu. Tuhan itu Hei, ada. diskusinya nyambung. Kau ganti Al-Sadai. Kamu diam Pastikan dulu. diskusimu lebih berkualitas Ya, dari saya Al-Sadai. bicara, gantian saya bicara. Kamu santai. Enggak, sebentar dulu. Sebentar. Apakah kita diberi pengetahuan terkait roh? Loh, kamu kalau Islam kan nggak tahu. Tahu? Siapa yang bilang nggak tahu? Ya roh ada berapa coba? Ada satu secara eksistensial. Oh, iya, Kalau secara kuantitatif, santai dulu. Oke, saya Kalau secara jawab ya. kuantitatif yang dinisbatkan pada Ya, manusia saya jawab. ratusan miliar mungkin Makanya, setiap orang punya roh. Kalau kamu nggak tahu saya jawab. Roh itu ada dua, ya. Nggak ada roh dua. Dari Diam mana roh dulu, dua? kamu diam. Coba Mau sebutkan dijawab? satu roh apa? Kamu mau Ayo dijawab? sebutkan roh apa satu. Nah, gaya doang ini. Gaya doang Roh itu sniper ada ini. dua. Satu, Roh Kudus itu berasal dari Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus. jahat Dua. dari setan. Roh jahat. Nah, Baik. nah, Sekarang yang ada di sebentar hidung dulu. Ayub roh siapa? Belum selesai, jangan nafsu lah. Ini bulan puasa nanti batal. Kau bilang dua. Ini pertanyaan. Kau bilang Roh Kudus dan roh jahat. Sekarang yang ada di hidung Ayub roh apa? Di mana? Yang ada di hidung Ayub. Hidung Ayub di pasal berapa? Nggak ada isi rupanya. Kalau orang-orang dikuasai oleh Roh Kudus, berarti hidupnya benar. Hidupnya Anda buka Ayub 27 nomor Kamu 3. tadi jawab saya sudah salah. Jawab, jangan lari kau. Kau bilang ada dua. Kau bilang ada dua, Roh Kudus dan roh jahat. Ya kamu Sekarang baca ya. di Ayub 27, di Ayub 27 nomor 3 ada roh lain. Coba Ya. buka. Ya roh lain itu ya setan. Ya berarti yang di hidungnya Ayub Ah. setan. Coba baca di Ayub 27 nomor 3. Kalau hidupmu tidak Berarti 3 roh setan. Diam dulu. Roh Kudus, roh jahat, roh setan. Ya kamu itu ada kan 3 tidak berarti. memiliki Roh Kudus. Kau ini nggak Makanya- nyambung. Kalau makanya lebih Yesus berkuasa, bilang, silakan Pak "Iblislah Ferry. bapamu." Nah, turun lagi. Kepada Ganti lagi orang Pak Ferry. Yahudi. Oke. Udah nggak nyambung diskusinya. Begitu. Ferry, udah Ferry turun dulu. Jawabannya kan gampang. Ferry turun dulu. Yesus Nggak bilang nyambung, kepada nggak nyambung. orang Nggak ada isi, nggak ada isi. Iblislah bapamu. Nggak nyambung. Anda nggak nyambung ya Ferry. Nggak ada isi. Nggak nyambung. Sekarang Pak Ferry ya. Pak Ferry diam dulu. Dan teman-teman Kristen sekalian, Itu ada gini, roh. Jadi kalian dengan- udah dulu. Ferry udah dulu. Teman-teman Kristen sekalian, kalian ini kan antri nih. Dan kalian menginterupsi teman kalian sendiri. Jadi pastikan kalian berdiskusi itu kualitasnya melebihi dari yang teman kalian yang kalian interupsi. Gitu. Jangan lebih buruk. Malu. Ada Bang Ardi di tes dinilai kalian. Mohon izin saya Assalamualaikum, sama Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi Boleh saya tanggapi, host? Oke, jadi begini ya. Sebetulnya kan di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut. Sudah boleh ngomong? Silakan. Oke. Jadi Kang Chan bertanya, roh yang ada di hidung itu di kitab Enggak. Ayub itu rohnya siapa? Betul Tidak. itu? Tidak, saya nggak nanya itu. Saya tanya apakah Yesus itu Tuhan atau bukan? Oh, ini sudah pindah lagi ya. Sebelumnya itu saya mau meluruskan dulu. Saya mau luruskan dulu. Yang roh yang ada di lubang hidung kan? Oke, roh siapa itu? Oke. Apakah Anda masih Oke, saya hanya mengingatkan ya ketika Allah menciptakan Adam, ya, kemudian dia menghembuskan nafas ke dalam lubang hidung Adam, maka jadilah dia makhluk hidup. Jadi roh di dalam kitab Ayub itu adalah nafas Tuhan, nafas. Itu ketika dihembuskan kepada Adam itu menjadi makhluk hidup. Jadi roh yang ada di Ayub itu adalah nafasnya Allah. Oke. Ketika nafas itu ditarik, apakah orang itu masih hidup? Orang itu tidak akan hidup. Ya. Berbicara tentang roh, memang itu ada roh dua, ada roh jahat dan roh setan. Ya, roh Allah dan roh setan. Jadi ada dua memang betul. Ya. Dan Kang Chan kelihatannya lebih pintar dari Muhammad. Karena di dalam Al-Quran saja Nanti dulu, santai dulu. Bertanya kepada Yang ada di hidung Ayub kitab. roh siapa? Yang ada di hidung Ayub roh siapa? Oke, nafas Tuhan. Ya, nafas Tuhan. Roh siapa? Iya. Roh siapa di situ? Oke. Roh di situ roh Tuhan, tetapi itu adalah nafas.
Roh itu kan bisa berbentuk Roh juga Tuhan, nafas. udah santai dulu, roh Nah, Tuhan. ketika- Sekarang saya tanya, yang ada di atas Bentar. santai, yang ada di atas Yesus saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, roh apa? Roh Allah, ya Roh Allah, ya, Roh Kudus. Memangnya Yang kenapa? yang berubah Apa rupa sama menjadi dengan burung Roh merpati, Kudus? roh apa? Jadi harus Roh bedakan Kudus, dua. nafas. Udah, karena roh Roh itu juga Kudus. bisa Udah, santai berarti dulu, nafas santai. Allah. Pak Ferry, tadi saya katakan, tadi saya ingatkan, kalian ini Kristen kan antri, kalian menginterupsi saudara Kristen kalian sendiri, pastikan diskusinya nyambung, lebih berkualitas dari pendiskusi sebelumnya. Santai dulu. Sekarang pertanyaan saya, ada roh Tuhan di Ayub. Terus Iya. yang ada di atas Yesus Roh Kudus. Kudus. Sekarang Itu sama ketika dengan yang Allah, ada di ya. atas Roh Kudus ada di atas Yesus dia dicelup di Sungai Yordan sampai tidak tahan ada di dalam air sehingga harus keluar. Roh apa yang ada di dalam diri Yesus? Oke, jangan memelintir ya. Yesus masuk dalam air kemudian dia keluar karena tidak tahan. Itu Enggak, penambahan. saya tanya. Inilah Yang ada dalam tubuh Yesus itu roh apa? Inilah kualitas Muslim yang menambah-nambah. Inilah kualitas yang ada di Muslim dalam yang diri Pak menambah-nambah. Ferry, Pak Ferry. Apakah Yesus di dalam air dia sudah tidak tahan kemudian keluar? mulai lagi. Inilah Pak Ferry, kalian. Pak Ferry. Inilah Kalau dia nggak ada inilah napasnya kamu. dia dicelup terus-terusan ke dalam air nggak keluar-keluar Kamu karena yang dia punya tidak napas dia nggak bisa di dalam air berkualitas terus berkurang. harus keluar. Pak Ferry, Kemudian Pak Ferry santai. menafsirkan. Inilah Pak Ferry, Pak ya Ferry. inilah Pertanyaan kami. Pak Ferry, Oke, Pak Ferry, pertanyaanmu apa? Pak Ferry, Pak Ferry. Yang ada di dalam diri Yesus itu, di dalam tubuh Yesus itu roh apa? Oke. Tapi jangan menambah mengurang ya, brother. Karena itu tidak baik itu. Pak Ferry, yang ada dalam tubuh Yesus itu roh apa? Ya, tentunya Roh Kudus lah. Ya. Roh Kudus lagi ada di atas, jadi burung merpati dia. Memangnya kamu Ngarang-ngarang aja. Memangnya kamu membatasi kuasa Allah. Kamu bisa membatasi Bibel kuasa yang batasi, Allah. Roh Kudus menjadi burung Memangnya merpati, kamu kok aku bisa yang dituduh? Roh itu hadir di mana-mana. Pak Ferry. Makanya ketika Yesus naik ke Pak Ferry, surga, dia Bibel bilang, yang membatasi. Aku Pak Ferry, menyertai kamu lihat, lihat. Ini senantiasa. kualitas Apa artinya Kristen. itu? Aku Pak Ferry, menyertai kamu senantiasa. Apa artinya itu? Apakah Yesus Mulai gila kan? tubuhnya? Itu rohnya itu. Makanya kamu Pak Ferry. Kalau nyerocos begitu. tanyakan kepada pembaca. Untung saya nggak jadi moderator. Untung saya nggak moderator. Iya. Tanggaplah kalau begitu. Dia itu Yang selalu mengatakan motong. Roh Kudus merubah rupa menjadi burung merpati itu Bibel, bukan saya, Pak Ferry. Kalianlah yang membatasi. Gantian lah Bang Peri, Nyerocos Bang ya? Peri gantian. Sorry baru monitor. Gantian lah Bang Peri. Gimana sih ya diskusi? Lukas pasal 3 nomor 22. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atas Yesus. Memangnya, Yang membatasi itu memangnya bukan roh kita, kamu bisa kalian yang membatasi. Makanya Yesus kata Kalian yang Bibel, si Lukas yang batasi. sampai pada air sama. Apakah Yesus tubuhnya Wah, yang gila kan? Nah, lihat. Ini saudara-saudara Kristen di bawah. Saudara-saudara Kristen di bawah yang masih menyimpan objektivitasnya. Lihat bagaimana Kristen dia harus mengarang-arang terkait agamanya. Apakah kira-kira ini cara bertuhan yang benar? Begini, cara bertuhan yang benar. Dikarang terus. Teksnya mengatakan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Turunlah Roh Kudus dalam burung merpati. Teksnya bilang begitu. Roh Kudusnya ada berupa burung merpati. roh itu tidak Lihat bagaimana Kristen, lihat. Yang bisa hanya ngoceh doang, lihat. Dah, Pak Ferry, udah ya. Segera bertobat ya. Gila kan? sudah apa? Kamu membatasi roh. Kamu mau mengatur. Yang mengatakan Roh Kudus dalam rupa burung merpati itu siapa? Kalau kamu Tuhan, kamu bisa atur. Kamu aja dirimu atur, kamu mengatur. Kenapa kau definisikan Tuhan? Pak Ferry, yang mengatakan Roh Kudus dalam rupa burung merpati itu siapa? Roh Kudus ya, memang Roh Kudus. Kenapa? Memangnya kenapa? Yang mengatakan Roh Kudus dalam rupa burung merpati itu siapa? Bapa di surga. Si Lukas, Bapak. Enak kan? Kau ini nggak tahu Bibel. Kenapa? Itu penulis. Oke, apa kau Peri? Kok pelapon yang kelihatan? Mukamu mana? Al-Quranmu itu perkataan siapa? Ini Kang ini lagi diskusi dengan pelapon ini. Mau tanya kamu, Al-Quran Pantes gak nyambung. perkataan. Iya. Pak Ferry, kau nggak malu diskusi begini? Terus gitu, nggak malu? Kenapa kamu Ini takut? modelnya on cam begini. Lihat, bilang takut dia bilang.
Dia nyerocos hanya untuk kenapa kamu takut? Gimana ceritanya diskusi begini? Lihat, ini saudara, ini Kristen ini. Lihat. Aku di-mute, takut. Lah kau sendiri takut Gimana tunjukkan nggak muka. di-mute? Kalau kita mute berarti. Aduh, modelnya otes kasihan. Kristen ini. Ini Kristen. Kasihan pendeta begini loh. Ini Kristen. Pendeta Bisa diskusi begini. santai tidak? Muka cuma sepotong Lihat, begitu, lihat, kayak Kangchan dong, total. Kenapa Lihat. aku di-mute? Karena nggak nyambung. Aku di-mute, brother? Kenapa? Karena nggak nyambung. Ya, kenapa aku Nah, di-mute? sekarang jawab pertanyaan saya, Pak Peri. Pak Peri, jawab pertanyaan saya. Yang mengatakan Roh Kudus dalam rupa burung merpati itu siapa? Ya, Bapak. Mana datanya? Ya. Mana datanya Bapak yang mengatakan? Baca. Apakah Lukas Bapak itu mengatakan bukan inilah firman Tuhan? anakku. Saya tanya, Bapak apakah Lukas itu bukan mengatakan firman Tuhan? inilah anakku Saya yang tanya. kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Bapak Saya yang mengatakan itu. Saya tanya, apakah itu bukan firman Tuhan? Jangan pertanyaan Saya dibawa tanya, dengan apakah itu pertanyaan. bukan firman Tuhan? Jawab. Apakah Bukan tulisan firman Lukas Tuhan. bukan firman Tuhan? Saya tanya, apakah Lukas bukan tulisan Lukas bukan firman Tuhan? Oh, sudah. Kalau Bukan. kau Anda percaya, saya juga Kau tidak tahu percaya. datanya? Al-Quranmu bukan Sekarang firman Tuhan. buka Lukas 1 nomor Karena 1. tidak ada satu dalil dalam Al-Quran. Buka Lukas 1 nomor 1. Buka Lukas 1 nomor 1. Baca. Ayo baca Lukas 1 nomor 1. Baca. Panik dia. Panik kau Peri. Baca Lukas 1 nomor 1. Apakah itu terdengar seperti firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Lihat, ngoceh, lihat. Iya. Ini dia, lihat. Lihat, lihat. Iya, ini dia nih, lihat. Ini dia nih. Makanya teman-teman sekalian, kalau berilmu itu fokus dengan ilmunya, dengan argumennya, bukan asalnya racos. Kalau asalnya racos nggak fokus. Mute aja nggak tahu dia. Nah, ini dia. Ini representasi nih Kristen. Yang racos terus, dia nggak sadar posisinya sedang di mana. Nah, lihat. Iya. Ini kayak gereja. Ngomong terus, nggak diisi. Gimana ceritanya? Yang begini mau dimanut-manut gitu, coba. Gimana ceritanya coba? Memalukan sekali. Lihat, Bapak yang mengatakan, teman-teman sekalian yang masih meyakini buku Lukas ini firman Tuhan, Anda coba baca Lukas 1 nomor 1. Baca. Theophilus yang mulia, karena banyak orang yang memberitakan peristiwa yang terjadi di antara kita, yang merupakan saksi, yang adalah pelayan firman. Teksnya bilang begitu. Yang nggak disebutkan saksinya nggak jelas. Saksinya siapa? Di mana menyaksikan? Nggak jelas. Saksi mata. Boleh saya jawab? Nggak mau, nggak nyambung. Nggak mau, saya nggak mau diskusi dengan yang nggak nyambung. Takut ya? Ya, Boleh takut. saya- Nah, Beri saya apa yang dikatakan Lukas? Iya. Maka aku melakukan penyelidikan, diselidiki. Bayangkan begini, Kang Chan, karena ada peristiwa dan ada saksi, banyak saksi. Si saksi itu memberikan semacam dokumen banyak lah gitu, atau apa material kepada saya. Lalu dari material itu saya selidiki, saya melakukan penyelidikan. Saya nggak ada narasi saya ilham dari Roh Kudus, nggak ada, firman Tuhan nggak ada. Melakukan penyelidikan. Setelah saya melakukan penyelidikan, saya ada di atas meja kerja saya, di semua material-material itu. Setelah saya menyelidiki, lalu saya membukukannya. Lihat, membukukannya. Terdengar seperti ilham Roh Kudus nggak? Tidak. Tapi intelektual saya dipakai, dicurahkan dalam proses penyelidikan itu. Intelektual saya dipakai, bahkan kebodohan saya dipakai untuk mencurahkan penyelidikan itu, lalu membukukannya. Dan buku ini saya serahkan kepadamu, hai Theophilus, bukan kepada Kristen. Gak nyambung. Ya kalau dikatakan masih ada yang meyakini buku Lukas ini firman Tuhan, hey, baca dulu makanya. Jangan hanya mendengar seperti Faberi ini atau pendeta-pendeta di gereja. Gak mau saya diskusi denganmu. Gak mau, turun lebih baik. Gak mau, gak nyambung kau diskusi. Gak mau, Elsa aja. Nah, datang ke pendeta-pendeta, ngoceh, lalu kita terima. Iman seperti apa yang begitu? Bagaimana konsep ketuhanan yang begitu? Gak masuk akal. Ujuk-ujuk kalian mengatakan ini keselamatan dari Tuhan, keselamatan hanya dari Yesus. Apa ini? Lalu kalian ajarkan ke anak-anak kalian gitu. Coba lihat, kita buktikan sekali lagi. Saudara kita El Shaddai, saya jamin kurang dari 5 menit atau kurang dari 10 menit lah, karena dia slow ngomongnya. Dijamin tidak akan pernah nyambung lagi ngomongnya. Percaya? Kita buktikan. Silakan El Shaddai. Oke, ya. Tadi itu kan nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan?
Bang Es, monitor Bang Es dari mana nih? Muslim apa Kristen nih? Kalau bicara tentang Roh Kudus, nah gitu Bang, bahwa bapak-bapak itu punya firman yang Dia hidup. nggak dulu kau Sadai. Punya Roh Kudus. Dia nggak dulu kau. Sadai, dia nggak dulu kau. Kau lagi ngapa itu? Nanti dulu Bang Es Muslim Dalam apa Matius Kristen Bang Es? 28 Ya ayat nanti dulu El Sadai, nanti dulu bentar, dikit aja, bentar aja. Bang Has. Maka pergilah, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Lanjutnya. Kudus. Gitu. Jadi Tuhan. Jadi Tuhan gitu. Jadi Tuhan. Loh, kan Bapak itu maha perkasa, maha bijaksana, maha kuasa. Nggak nanya itu Roh Kudus. Roh Kudus. Yang saya tanya Roh Kudus. Loh, Roh Kudus itu kan Di antara tiga ini nih, baptislah, santai. Baptislah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang Tuhan yang mana? Oke, nah Tuhan itu Bang, arti Tuhan. Nggak nanya Tuhan itu. Saya tidak tanya definisi Tuhan. Pastikan, Sadai, Anda sudah ada digantung nih. Pastikan argumen Anda nyambung, perdiskusian Anda nyambung. Kata Anda, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yang Tuhan yang mana? Gini Bang, kami punya Tuhan, kami punya Allah. Nah, yang itu- mana? Di antara Bapa, Putra dan Roh Kudus yang mana? Yang Tuhan. Gini Bang, kan sesembahan itu kan Bapa, kan gitu. Nah, Tuhan Yang itu Tuhan yang mana, El Sadai? Hei, yang Tuhan yang mana? Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, Aduh. kan gini, sesembahan itu kan Bapa. Inilah Kan hasil gitu. dogma. Bapak. Tuhan itu Yesus, Tuhan dan Juru Tuhan Selamat Yesus. sampai kepada Bapa. Bentar dulu, Bapa sesembahan, Tuhan Yesus, Roh Kudus apa? Roh Kudus itu yang bisa juga disebut Tuhan. Karena apa? Karena Roh Kudus itu adalah Jadi ada berapa Tuhan Bora, Sadai? itulah Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Nggak nanya itu. Yang saya tanya ada berapa Tuhan mau jadinya? Bapa sesembahan, Putra Tuhan, Roh Kudus bisa juga jadi Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan El Sadai? Nah, Tuhan saya satu, Iya kan? Allah saya satu. Ah, siapa? Satu. Allah saya Di antara ketiga ini, Saya Yesus. di antara ketiga ini, ya, di antara ketiga ini, Tuhanmu yang satu ini siapa? Roh Kudus, Yesus atau Bapa? Oke, sudah bilang tadi Bang, sesembahan itu Bapa. Tuhan itu Yesus. Di Tuhan Bang. Sang Juru Selamat. Tapi kau bilang tadi Roh Kudus juga Tuhan. Loh, Sang Guru. Loh, Sang Raja. Itu artinya Tuhan. bukan Tuhan, berarti Roh Kudus bukan Tuhan. Sang Pemimpin. Itu Tuhan namanya. Jadi Roh Kudus Tuhan bukan nih? Ya bisa juga Tuhan. inilah kalian Kristen. Begini dia. Tuhannya kalian bilang bisa juga Tuhan. Tuhan macam apa yang bisa juga? Bisa juga? Bisa enggak? Nah, gini Bang. Enggak Sadai. Gini, berarti ya Bang tidak mengetahui konsep arti Tuhan, ketuhanan. Tuhan itu Bang, contohnya gini Bang. Pembimbing. Kan gitu. Nah, penyelamat. Nah, kan gitu. Nah, guru, raja, pencipta langit dan bumi. Setuju nggak? Pencipta langit dan bumi itu Bang, itulah bagus. sesembahan. Bagus. Ada berapa pencipta langit dan bumi? Ya, kan Allah Tritunggal. Satu. Enggak, ada berapa pencipta langit dan bumi? Kan sudah aku bilang Allah Tritunggal Bang. Enggak, saya tanya ada berapa? Ada berapa pencipta langit dan bumi? Aduh, Tahu kan langit di sana yang biru kita lihat ini, langit yang sama, bumi yang sama yang kita pijak. Nah, yang menciptakan langit dan bumi ini ada berapa? Nah, Allah Tritunggal. Nah, satu. Lihat, inilah saudara-saudara Kristen di bawah, lihat bagaimana orang-orang Kristen jemaatnya begini develop seperti robot. Yang ditanya ada berapa? Dia berulang-ulang repeatable. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal, Allah Tritunggal. Apa bedanya kalian dengan robot? Sedangkan apa yang Yesus katakan? Yesus katakan apa? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Tidak, kalian, Yesus tidak mengarahkan kalian untuk jadilah robot sebagai output atau hasil dari pengikutan gereja. Allah Tritunggal, Allah Tritunggal. Repeatable. Kenapa kalian harus menjadi robot? Kita di sini mengedukasi kalian supaya kalian keluar dari jeratan itu. Pakai akal sehat. Ditanya berapa berarti jumlah kuantitatif.
Ditanya mengapa, jelaskan. Ditanya siapa, sebutkan. Subjeknya siapa. Ditanya gitu. Ini kita diskusi seperti di halaman rumah bisa. Kenapa kau El Shaddai berubah seperti itu? Kau manusia bukan robot El Shaddai. Saya ulang pertanyaannya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini ada berapa? Kan Allah Tritunggal satu. Nah itu. Nah, lihat. Begini Allah Tritunggal. Poin 2. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Diksi Tritunggal tidak ada dalam Bible. Konsep Tritunggalnya pun tidak ada dalam Bible. Oh ada. 1 Yohanes 5 nomor 7. Itu konsep yang tidak asli. Konsep Tritunggal nggak ada urusannya dengan Yesus. Dibuat-buatlah konsep palsu itu, dimasukkan ke dalam Bible. Konsep tidak asli itu bukan saya yang bilang. Kalau teman-teman yang urus yang bilang, bolehlah maju. Silakan diskusi. Nah, El Shaddai, santai. Kau nyaman nggak dengan konsep ketuhanan begini? Kau harus ngarang-ngarang. Loh, kan ini berdasarkan Bible, bukan berdasarkan di mana? Sendiri. Di mana berdasarkan Bible? Di mana konsep? Saya tidak tanya diksi karena pasti tidak ada. Konsep Tritunggal dalam Bible. Oke, satu di dalam Matius 28 ayat 19. Baiklah, pergilah jadi kalau semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Anak Kurus. Kedua, nanti dulu satu-satu dulu. Mana tunggalnya di situ? Loh, Kang Chan mengatakan di sana ada kopi. Nah, dengerin nggak? Pandanglah kopi, gula, susu. Dah, saya suruh mandang kopi, gula, susu. Saya absen satu-satu. Tidak ada tunggalnya di situ. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, nggak ada urusan tunggalnya di situ. Lagian itu juga bukan perkataan Yesus pula. Perkataan tambahan di situ. Tunjukkan kepada saya. Kalau di dalam teksnya sebetulnya nggak begitu. Tres personae una substantia, bukan tunggal. 3 personal tapi 1 substansi. Ini bakwan, ini gehu. Saya nggak tahu teman-teman mengenal gehu atau tidak. Bakwan itu apa ya? Bala-bala gehu. Terus 1 lagi pisang goreng. 3 gorengan, tetapi 1 substansi, 1 ingredient, 1 bahan baku, yaitu tepung terigu. 3 personal tapi 1 substansi. Itu tuh di awalnya. Tertullianus. Nggak ada tunggal-tunggalnya di situ. Makanya dalam bahasa Inggris dikatakannya Trinity. 3 unity. Tahu unity? Unity itu banyak, unity, kesatuan, banyak. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Banyak, ada pulau banyak, suku banyak, kesatuan. Nah, berarti banyak Tuhanmu. Tapi dalam benakmu ini tahu kalau Tuhan itu nggak mungkin banyak. Tuhan itu 1. Maka dirubahlah jadi Tritunggal. Lalu kalau ditanya bingung, Tuhanmu ada berapa? 3 atau 1? Ya Tritunggal, 3 Tritunggal. Kayak robot kau El Shaddai. Ini bukan cara bertuhan yang benar. Cara bertuhan bagaimana? Dengarkan di Biblemu. Kalau kau masuk ke Quran, kau akan lebih jelas. Tapi saya ambil di Bible karena kau Kristen. Di Biblemu dikatakan cara bertuhan yang benar. Inilah anakku, kata Bapa di langit. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah utusanku, Yesus. Dengarkan utusan Tuhan. Bagaimana tidak masuk akal? Utusan Tuhan adalah duta Tuhan yang di atas untuk menyampaikan ajarannya ke manusia. Dengarkan duta Tuhan itu. Masuk akal nggak? Masuk akal. Dengarkan dia. Apa kata Yesus? Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, sorga. Mengenal engkau, Bapa, yang di langit, Tuhan, satu-satunya Tuhan yang benar. Tambah, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus utusan. Tapi apa yang diajarkan oleh gereja? Tritunggal, Allah Tritunggal Maha Kudus. Apa ini? Tidak mendengarkan Yesus ini. Mendengarkan gereja. Bukan hidup yang kekal, hidup yang hancur, hidup yang binasa. Gitu El Shaddai. Masih mau kau datang besok? Oke, bisa tambah Bang. Oke, Nggak bisa. saya Boleh lah, sambut silakan. dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bos dari Kristen ya, Bang Bos ya. Salam Ustaz. Ya, Bang Bos dari Kristen ya. Betul Iya. sekali. Sobat-sobat ya ikhwan fillah yang di bawah bantu tab-tabnya ya, bantu tab-tabnya ya. Bantu tab-tabnya yang kencang. Ayo lanjut. Oke, yang kedua. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Bahwasanya Baca ayat setelahnya. firman Baca ayat setelahnya.
punya Nomor 7-nya baca. Gitu. Baca ayat setelahnya. Elsa deh. Baca ayat setelahnya baca. Oke. Baca ayat setelahnya. Kejadian 1 ayat 2. Nah. Dan roh Bukan ayat 1. Ayat 2. Dengar dulu, Bang. Baca ayat setelahnya. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baca ayat setelahnya. Loh. Kan udah kita ditentukan kita. Lagi kata kita gitu kita. Nah gitu. Kita ini maksudnya bukan jamak dalam bahasa Ibrani. Bagaimana cara kita tahu bahwa kita ini bukan jamak? Ikuti tetapi aja, Kang Chan. kita lihat di Ikuti aja ngapain? Ikuti aja. Jangan, apalagi santai. Mau apa kau? Kita itu maksudnya gimana? Kita itu kumpulan apa kita itu? Kumpulan Tuhan atau kumpulan bukan Tuhan kira-kira? Oke, inilah gini Bang. Enggak ditanya, jawab dulu. Kita itu misal gini. Kita di sini ada berapa kita? Di Komal ini ada berapa orang kita? Dengar Bang ya. Ada berapa orang kita? Kita di dalam arti. Enggak, saya tanya kita ini di sini di Komal ini, El Sadai. Tenang dulu. Kita di sini di Komal ini ada berapa orang saya tanya? Loh. Kan kita kan manusia, masa kita? Iya, kita kan manusia, betul. Kita manusia ini ada berapa orang? Saya tanya. Loh, kok bisa makan kita sama Tuhan? Loh, kan itu kita juga tulisannya. Loh, kan yang bicara sih Tuhan sendiri. Oh, lah iya, gini loh. Kita di sini ada berapa orang? Ada 9 orang. Betul nggak? Loh, kan kita sekarang manusia Bang, kan iya kita sekarang manusia. Nah kalau kita di kitabmu itu kumpulan Tuhan atau kumpulan bukan Tuhan? Nah itulah yang mau saya jelaskan gini Bang, bahwa Bapak itu Bang punya firman yang hidup, 1, punya Roh Kudus. Nah gitu. Nah contoh-contohnya gini Bang, laksanakan, nah gitu. Jadi kesimpulannya kita di situ apakah kumpulan Tuhan atau kumpulan bukan Tuhan kesimpulannya? Waduh. Sudah aku bilang dari Bang, sesembahan itu punya firman yang hidup, punya Roh Kudus. Saya nggak tanya itu, sabar. Saya ulang lagi. Kita di situ itu kumpulan Tuhan atau kumpulan bukan Tuhan? Simpel aja lu. Setelah dijawab saya diem. Alamak. Kita itu kita di situ itu kumpulan Tuhan atau kumpulan bukan Tuhan? Simple. Dengar Bang. Tuh definisi Tuhan. Aduh, kok malah definisi. Tuhan, Bang. Malah definisi. Bisa-bisanya ke definisi ini. Enggak, saya tanya, kita di situ itu kumpulan apa? Saya tanya deh. Kumpulan apa kita itu? Sudah bilang dari Bang bahwa Bapak itu punya firman yang hidup. Bapak Tuhan bukan? Loh, kan Bapak itu sesembahan Bang. Bapak Tuhan bukan? Loh, nah namanya juga Bapak Tuhan bukan? Loh, Bapak Tuhan bukan, jawab. Loh, sesembahan itu Bapak Bang. Tuhan bukan, jawab. Ya Tuhan, kalau sesembahan ya Tuhan. Bapak Tuhan. Kalau firman Tuhan bukan? Ya Tuhan. Tuhan, berapa Tuhan? Ya, kan sudah bilang dari Bapak itu punya Roh. Enggak, saya nggak tanya itu. Bapak Tuhan, firman Tuhan, ya kan? Nah, berapa Tuhan? Loh, kan Bapak itu kan sesembahan. Ya, Bapak sesembahan, firman sesembahan bukan? Ya kita menyembah Bapak, menyembah firman. Nah, ada berapa sesembahan? Loh, 1 sesembahan. 1 itu yang Bapak atau yang firman? Kan itu berasal dari Bapak juga. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya ulangi lagi. 1 itu yang Bapak atau yang firman? Loh, Bapak itu langsung sumber. Saya tanya yang 1. Ardiansyah sekarang terbalik. Satu yang Anda mengatakan 1 sesembahan itu yang Bapak atau yang firman? Jawab. Ardiansyah, kita terbalik. Kita tunggu. Bapak kan gitu. Dia Kita sudah Terus
menyembah Tuhan Yesus kan gitu. Ah, berarti ada beberapa sesembahan. Loh, kan satu di dalam diri apa? Satu itu yang Bapa atau yang Firman? Kan kedua-duanya berasal dari Bapa. Oh, kedua-duanya. Lagi dua. Oh, kedua-duanya. Ya udah dua toh. Oh, dua ternyata. Oh, kasih tahu dong sudah dari ketahuan tadi. ya. Iya. Kalau Tadi dua ngomong ya. Apa kita? Kita menyembah Bapa. Iya. Ya udah Elsadai diem dulu ya. Ya udah. Elsadai diem dulu ya udah. Dua ya. Oke. Dua. Oke, menurut bos Harta. Mute dong, nggak usah mute. Bos Harta, menurut Bos Harta, pertanyaan saya, Bapak Tuhan bukan? Jawab. Jangan mute. Jawab dulu. Bapak Tuhan bukan? Jawab. Tuhan bukan? Ya Bapak itu ya Allah. Loh, saya nggak tanya itu. Bapak Tuhan bukan? Bapak itu Allah. Oke, Allah Tuhan bukan? Lah, Bapak itu Allah. Allah Tuhan bukan? Allah Tuhan bukan? Iya, Tuhan Allah itu Yesus. Hanya Allah satu itu Allah, satu Tuhan. Oke, sabar. Oke. Allah itu Tuhan bukan? Bukan. Allah itu sesembahan, yaitu Bapak. Enggak, saya tanya sesembahan kan? Definisi Iya, Tuhan itu apa? betul. Definisi Tuhan apa? Nah, oke, kita terbalik nih, Oke. Sabar, jawab dulu. Definisi Islam Tuhan. menyembah Jawab dulu. Definisi Tuhan apa? Aku. Jawab dulu dong. Lu kenapa nggak jawab? Waduh, kayak gini. Saya kebagian yang Nggak kayak apa-apa, gini kan. di-mute aja yang begini, nyerocos aja dia nggak ada isi. Yang namanya sesembahan itu, dengerin biar pinter ya. Kita sinkron, ayo. Dengerin. Yang namanya sesembahan itu adalah Tuhan, Bang. Ada nggak yang nggak sepakat dengan saya di sini? Ada nggak? Coba. Gua tanya di mana dalam Ada nggak yang nggak sepakat dengan saya? Nggak ada. Di mana Yang namanya definisi Tuhan itu pasti sesembahan. Karena definisi Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia. Itu Tuhan. Coba kau ke neraka dulu, kau cari Hellboy. Ini ya. Kau cari Hellboy. Ini ya teman-teman ya. Kau minta tolong sama Hellboy, suruh pukul kepalamu pakai tangan kanannya Hellboy yang gede sebelah itu. Nanti kalau otakmu udah hancur, naik ke sini lagi. Bersama siapa? Oh, Hellboy. Gini teman-teman ya. Coba lihat bagaimana mungkin hanya moderator yang tidak waras yang tidak nge-mute itu. Nggak nyambung, ngoceh terus. Betul. Yang ditanyakan apa jawab apa. Kalau moderator yang waras pasti di-mute supaya menghadirkan tidak merusak diskusi. Diskusi yang baik itu kayak Elsadai lagi tidur. Oh, sekarang kan lagi pingsan dia. Ini Kang Chan. Mana ceritanya? Elsadai ini walaupun botol tapi dia masih bisa ngomong. Walaupun dia botol, dia masih bisa ngomong teratur, enggak kayak tadi si Bos Harta itu. Panik aja. Nyerocos. Ya Peri lagi. Gini. Yang Kenapa datang kamu takut menghadapi saya? nggak ada yang takut, Fer. Nggak ada yang takut, Fer. Ayolah kita head to head. Yang jadi masalah itu kau nyerocos terus, kau nggak mendengarkan pertanyaannya Kang Chan. Misal begini, misal begini tuh kan. Saya masih ngomong loh, kau nyerocos. Lihat. Tuh kan. Misal begini, kau ditanya Kang Chan, terus kemudian kau jawab apa yang ditanya itulah yang dijawab. Itu masuk akal. Masalahnya kau dari tadi aku dengerin nyerocos saja nggak jawab pertanyaannya Kang Chan. Yang denger itu lo pusing. Iya, merusak diskusi yang begitu tuh. Ya jawab itu. Coba lihat Pak Ferry, coba lihat ketika Elsadai ngomong, selambat-lambatnya dia ngomong, Muslim di sini mendengarkan. Dia ngomong apa dia dengarkan. Makanya Muslim merespon apa omongan Elsadai dengan tajam. Belajar mendengarkan Pak Ferry. Bisa kita diskusi yang baik Pak Ferry? Begini bro, kadang saya ngomong saya kamu tanya, potong. bisa tidak kita diskusi yang baik? Ya bisa lah, bisa. Asal kalau bagian saya jangan dipotong. Buktikan ya. Kamu selalu memotong bagian saya. Ini bukan tentang bagian Pak Ferry. Ini tentang nyambung tidak dengan yang ditanyakan. Kalau jangankan di sini Pak Ferry, di halaman rumah kalau saya nanya di mana letak warung itu, Bapak jawab masalah tikus, masalah kucing, masalah nggak nyambung. Saya bilang, kamu Bang, Abang saya nggak nanya itu. Yang saya tanya di mana letak warung. Saya nggak nanya tikus, nggak nanya kucing, nggak nanya apa-apa. Nggak nyambung.
Saya tidak memotong bagian Anda, tapi Anda yang membuka peluang orang untuk menginterupsi Anda dengan cara yang tidak nyambung. Sekarang tadi Pak Ferry pertanyaannya, Bapak itu Tuhan bukan? Sebentar. Begini, kalau anak SD 1 tambah 1 dia langsung jawab 2. Tapi kalau orang bukan anak SD kan dia harus pakai apalah jalan yang tambah lain bodoh berarti. Berarti tambah bodoh. Berarti tambah bodoh. SMP dia jawab 2. Ya kan? Anak SMA Pinter, tuanya lebih bodoh. Muhammad saja Pak Ferry ini? Kan, kan Nabi Muhammad. Kau saya Pak Ferry. Gitu. Anak SD 1 tambah 1 2. SMP bilang 1 tambah 1 2. SMA bilang 1 tambah 1 2. 2 semua. Mahasiswa kelas semester 1 jawab 2, semester 2 jawab 2, semester 3 jawab 2. Sampai dia doktor pun 1 tambah 1 2. Gimana kalian nih? Ada cara yang lain untuk menjawabnya juga, bro. Kenapa jadi tambah botol setelah dewasa, bro? Iyalah. Kenapa jadi lebih botol setelah dewasa? 1 tambah 1 berapa? Coba saya tanya. Kalau anak SD 1 tambah 1 2. Saya tanya sekarang. Anda kan bukan anak SD, Anda kan sudah besar. 1 tambah 1 berapa? Saya nggak tanya apa, saya nggak tanya bagaimana. Tetap sama. Memangnya kenapa? Berapa? 1 lah. Hah? 1. Loh, 1 tambah 1 1. Iya. Astaga. Oh berarti Anda masih waras. Nah itu berarti Anda masih waras. Saya hanya uji Anda. Kita yang waras. 1 tambah 1 1. Berarti Anda masih waras. Apa ini? Berarti Anda masih waras. Kang Chan diskusi sama orang gini. Oke. Orang gila ini. Turun aja orang gila. Turun ah. 1 tambah 1 1. Gila. Hah? 1 tambah 1 sama dengan 1 dia bilang tadi. Lu alah. El Sadai 1 tambah 1 berapa El Sadai? Woi, Sadai. Dalam konsep matematika ya 2. Nah, 2. Pinter kan? 1 tambah 1 1 enggak? Ya, kalau ke konsep ketuhanan ya bisa 1. Waduh, mati kita. Ini sama tadi nih, bahwa katanya Roh Kudus bisa juga jadi Tuhan. Aduh, konsep ketuhanan 1. Ya Allah ya Ram. Kok bisa jadi berubah gitu? Kenapa Elsa deh? Kan Bapak itu kan maha perkasa, maha bijaksana, maha kuasa. Kan gitu apa? Nggak nyambung tanya apa. Dia tiap ditanya Bapak maha perkasa, makanya dia pakai Elsadai kan, maha perkasa, maha kuasa, apapun pertanyaannya, Bapak maha perkasa, maha kuasa, alat tunggal. Inilah kalian kayak di program gitu, kalian ini astagfirullahaladzim ya Allah. Assalamualaikum. Elsadai. Gini Salam. El Sadai, saya mau tanya El Sadai. Ya, apa Bang? Menurut akal sehat, ya, 1 apel ditambah 1 apel ditambah 1 apel sama dengan berapa apel? Menurut akal sehat nih. Oke, kita bicara apel ya. Enggak, kita bicara akal sehat. Kita bicara akal sehat. Akal sehat ya. Kan akal sehat ya. Akal sehat ya, sesuai dengan akal sehat. Dengerin ya, sesuai dengan akal sehat, 1 apel tambah 1 apel sesuai dengan akal sehat. Saya garis bawahi, sesuai dengan akal sehat berapa apel? Ini kok konsep ketuhanan apa bicara apel? Astagfirullah, sesuai dengan akal sehat. Kan kita tentukan dulu bicara ketuhanan apa bicara apel ini. Loh, kan apel pertanyaan saya. Oke. Nah, kalau 1 apel dia 2 apel. Oke, sesuai dengan akal sehat ya. Ya itu akal sehat. Oke, saya tanya sekarang, kalau sesuai dengan akal sakit, 1 apel ditambah 1 apel berapa apel? Sesuai dengan akal sakit nih. Oke, akal sakit ya. Kalau akal sakit bisa jadi 10. 10 bisa jadi 1 nggak? Ya bisa jadi 1 kalau. Bisa 1 kalau akal sakit, betul nggak? Ya kan kalau akal sakitnya di mana kan gitu. Iya kan intinya kalau sesuai dengan akal sakit, 1 apel tambah 1 apel sama dengan 1 apel itu akal sakit, betul nggak? Oke, tapi Oke, sekarang saya tanya,
Sekarang saya tanya, Tuhan menciptakan manusia ini menciptakan dengan akal sehat atau akal sakit? Tuhan menciptakan manusia ini segambar dan serupa dengan dia. Saya nggak tanya itu, saya ulang lagi. Tuhan menciptakan manusia ini lengkap dengan akal sehat atau lengkap dengan akal sakit? Kan sudah aku bilang tadi bang, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia. Saya nggak tanya itu, saya ulang lagi pertanyaan saya. Saya ulang lagi, itu ada telepon pendetamu, ditolak dulu pendeta. Ya, disuruh turun dia itu. Disuruh turun dia sama pendeta itu. Iya, saya ulang lagi nih. Tuhan menciptakan manusia itu apakah A, lengkap dengan akal sehat, atau B, lengkap dengan akal sakit? A atau B? Oke, segambar dan serupa dengan manusia pada umumnya gitu. Lengkap akal sehat atau akal sakit? Nah, namanya juga manusia pada umumnya kan gitu, berarti lengkap. Lengkap dengan akal sehat atau lengkap dengan akal sakit? Lengkap dengan gambar wajah. Gambar Tuhan itu akal sehat atau akal sakit? Akal Tuhan itu kan itulah maha perkasa, maha bijaksana. Maha perkasa itu akal sehat atau akal sakit? Maha perkasa itulah lambang dari kekuasaan dia. Lambang dari kekuasaan itu akal sehat atau akal sakit? Itu bukan akal-akalan, tetapi lambang Loh, dari... saya nggak tanya akal-akalan, saya tanya akal sehat atau akal sakit. Loh, maksud saya kan gini, bukan akal-akalan, bukan sakit-sakitan, tetapi Berarti kesimpulannya Tuhanmu menciptakan kamu dengan akal sakit, betul? Loh, Tuhan menciptakan saya segambar dan serupa dengan dia. Oke, segambar dengan serupa dengan dia. Apakah akalmu kali ini sakit atau akalmu kali ini sehat? Saya tanya. Akal saya sekarang lebih sehat dari sehat. Berarti kesimpulannya Tuhan menciptakan kamu dengan akal sehat, betul? Ya betul. Nah, sesuai dengan akal sehat, satu Tuhan ditambah satu Tuhan berapa Tuhan? Oke, ya satu Tuhan. Nah, sakit berarti. Sakit berarti. Sakit berarti. Sakit. Bukan sehat, bukan. Minum dulu. Nah, Elsa, minum dulu. Enggak apa-apa. Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini, mohon maaf. Bicara apel. Assalamualaikum. Bicara apel. Saya tertarik itu soalnya ini kan di komalnya Bang Java ini Kristen apa Islam, Bang? Alhamdulillah, berarti kan udah kenal saya dari suara saya kan udah mengenal ya. Muslim apa Kristen, Bang? Alhamdulillah Islam. Oh Islam, oke. Ya, di mute dulu ya, Bang. Ya enggak, saya ya. minta izin sebentar aja. Sebenarnya kan saya tertarik dengan teknik Anda untuk silakan. Ini. Silakan. Jadi kan saya pernah mencoba teknik Anda ini, sebenarnya kuncinya kan di suasana yang tenang baru mereka bisa bisa fokus dan bisa menjadi manusia, karena kan bawaannya mereka kan dari emosi dari hati. Kalau hatinya sudah kacau ya otak nggak jalan. Maka kalau kita kembangkan dari otak, langsung emosinya masih panas, nggak nyambung, pasti mana kesini apalagi ditambah dengan teman-teman mereka yang sudah tahu nih arahan kita mau kemana. Nanti kemana mereka udah tahu, apalagi kelas-kelas pendeta itu. Nah, saya kira mungkin kuncinya di sini adalah host dan yang punya bisa menurunkan user. Jadi kalau udah tahu mendeteksi, jadi ciptakan dialognya tuh nggak semeraut terus saja. Di Bakunca ini kan saya sering monitoring terus, jadi kan ada poin akhirnya saya udah mencoba kalau face to face atau di ranah offline, saya ketuk dari hatinya dulu, otomatis nanti otak akan ngikutin. Kalau kita getok dari akal, hatinya masih emosi, nggak pernah ada poin itu. Saya kira itu aja. Terima kasih. Mungkin mudah-mudahan menjadi pencerahan atau tidak. Saya makasih mau Pak. capek karena udah capek mengetik saya. Makasih Pak. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam. Oke, Bang Elsadai. Bang Elsadai. Apa Bang? Oke, Anda mengatakan Tuhan Anda menciptakan Anda dengan akal sehat, betul nggak? Betul. Sesuai dengan akal sehat, kalau satu Tuhan ditambah satu Tuhan berapa Tuhan? Sesuai dengan akal sehat. Akal sehat yang saya tanyakan, bukan akal sakit. Loh, emang berapa Tuhan itu Bang?
Loh enggak, saya tanya, kalau ada satu Tuhan ditambah satu Tuhan, ada berapa Tuhan? Sesuai dengan akal sehat ya. Saya nggak tanya akal sakit ya. Sesuai dengan akal sehat, kalau ada satu Tuhan ditambah satu Tuhan, berapa Tuhan? Sesuai dengan akal sehat ya. Bukan akal sakit. Oke, silakan. Akal sehat loh. Akal sehat loh. Akal sehat. Oke bang, bang. Maksud saya Ya, akal sehat. Saya Akal sehat bang. Bang, Iya, akal sehat. Akal sehat ya. Gini bang, saya yang sakit atau abang yang sakit? Enggak, saya nggak tanya itu. Sesuai dengan akal sehat, ya akal sehat nih. Ada satu Tuhan ditambah satu Tuhan, berapa Tuhan? Secara akal sehat. Maksud saya gini bang, kan kalau kita simak itu bang, kan kita simak. Nah ini kan ada logika. Siapa yang sakit di sini? Enggak. Saya tanya, sesuai dengan akal sehat, tolong dijawab ya bang. Ada satu Tuhan ditambah satu Tuhan, berapa Tuhan? Nah gini bang, itu lucu pertanyaan. Duh. Gini bang, nah. Kenapa nggak jawab Jangan bang? ya kau nangis. Jawab dulu bang, jawab dulu aja. Jawab dulu aja bang. Ketawanya nanti aja, saya juga pengen ketawa nanti. Tapi jawab dulu bang. Nanti saya gini bang. Iya jawab dulu bang. Bang dijawab dulu. Berapa Tuhan bang? Kita dulu. Enggak berapa Tuhan? Berapa Tuhan? Jawab dulu. Maksud saya kita dulu. Enggak jangan dimaksudkan dulu. Dijawab dulu bang. Terus kita pikirkan. Jangan dimaksudkan bang. Jangan dimaksudkan. Dijawab dulu berapa Tuhan? Ya satu Tuhan, aduh. Berarti akal sehat Anda mengatakan ada satu Tuhan ditambah satu Tuhan ada satu Tuhan gitu. Ya kan satu Tuhan. Oh, berarti misal gini bang, misal gini. Ada orang yang menuhankan pohon jati, misal. Ada orang yang menuhankan pohon jati. Terus ada orang juga yang menuhankan pohon beringin. Nah, kedua-duanya sabar bang. Kedua-duanya menuhankan Tuhan yang berbeda. Ada satu Tuhan pohon beringin ditambah satu Tuhan pohon jati. Ada berapa Tuhan bang? Loh, ini Tuhan mereka, bukan Tuhan. Loh lah iya, kan Tuhan. Loh lah iya, ini Tuhan yang saya bahas itu Tuhan. Saya tanya nih, ada satu Tuhan pohon beringin ditambah satu Tuhan pohon jati, berapa Tuhan? Loh, itu kan Tuhan mereka itu. Loh lah iya, itu Tuhan mereka. Jawab aja. Nih, saya ulangi pertanyaan saya. Saya ulangi, tolong dijawab ya. Biar cepet bang ya. Satu Tuhan pohon beringin ditambah satu Tuhan pohon jati, ada berapa Tuhan? Jawab. Kan itu Tuhan jawab, bohongan iya itu. Jawab. Itu namanya Tuhan bohongan. Iya, dijawab dulu. Loh, maksud saya gini bang. Dijawab dulu bang, dijawab dulu. Jangan Gini, dimaksudkan bang. dulu bang. Begini Sadai. Yang ditanyakan Bang Ardiansa itu, yang ditanyakan Bang Ardiansa barusan itu bukan tentang kebagaimanaan, tapi tentang keberapaan. Itu loh. Nah, kan kita bicara Tuhan bang. Iya, bang. Itu Tuhan yang kamu maksud itu Ardiansa, Tuhan. Aduh, udah kau diem dulu. Baru masuk nyerocos saja. Saya jadikan pembantu mau di sini. Hah? Mau jadi pembantu apa mau jadi tamu? Kalau mau jadi tamu, hormati yang ngomong. Elsa, deh temanmu Kristen, kau diem dulu Rojas, ya. Atau ku tampar pipimu sampai gigimu copot. Hah? Diem dulu. Diem dulu, nah kan? Yang ada batunya. Oh, mau saya tampar sampai gigimu copot. Saya tampar, copot kan gigimu. Bang, Bang Ustadz boleh saya minta moderator? Iya, bentar. Buat ludahin aja. Lanjut, Bang Ardi. Nah, saya copot kan giginya kan? Dibilangin copot kok gigimu. Nah, udah saya lanjut nih, Bang Alisadai. Anda mengatakan Tuhan, orang yang menyembah pohon itu juga menuhankan pohon loh, Bang. Jangan dianggap enggak. Urusan Tuhannya benar atau salah itu bukan urusan Anda. Saya nggak bahas itu dan bukan urusan saya. Gitu loh. Ya kan? Pertanyaan saya bukan mengarah kepada Tuhan yang benar, bukan. Pertanyaan saya ada berapa Tuhan? Saya tanya nih, ada satu Tuhan, ada satu orang menuhankan satu Tuhan pohon jati dan ada satu orang lagi menuhankan satu Tuhan pohon beringin. Pertanyaan saya ada berapa Tuhan? Kan itu Tuhan mereka bang, bukan Tuhan iya, saya. memang Tuhan mereka. Siapa yang bilang Tuhanmu kucluk? Saya gini bang. Jawab dulu berapa Tuhan?
Nah, kan pertanyaan Jawab dulu berapa Tuhan? Tuhan saya, Saya nggak tanya Tuhanmu. Saya nggak tanya Tuhanmu. Tuhan mereka tadi lu. Satu Tuhan pohon jati ditambah satu Tuhan pohon beringin, ada berapa Tuhan? Tanya sama mereka. Masa sama saya? Ini pertanyaan buat kamu kok. Loh, kan sudah aku bilang tuh Tuhan saya Yesus, Allah saya Elohim, nah itu. Oh itu. Ya udah kau turun dulu. Males gua. Nggak ada isi sih Elsa ada itu. Iya Bang Mahalek. Dari Kristen ya Bang Mahalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirain. Iya, ada yang mau disampaikan, Dokti? Menyimak saja boleh? Boleh, tapi mungkin di bawah ya, nembaknya ya? Iya, siap. Boleh ya, makasih ya, Ukti. Batu penghapus dosa, Muhammad dan Allah itu satu. Dan Kristen adalah batu bangunan. Mantap, mantap. Luda Kudus ya, Luda Kudus itu. Ya, saya miris ya lihat oten-oten yang semakin liar. Ya. Justru dia mempermalukan dia mempermalukan Kristen, dia mempermalukan Jadi kalau Yesus kalian dan juga punya kitabnya. ilmu, ayo kita diskusi baik-baik. Jangan. Luar biasa Mereka itu kuasanya Abu Hanif gini ini. kawan-kawan ya. Mereka nggak punya malu, akan minta naik lagi. Jadi jangan khawatir ya. Mereka nggak punya malu, nanti minta naik lagi. Jadi maksud saya begini, kita itu mau diskusi, dapat edukasi kan, dapat ilmu kan. Nah kalau lawan kita itu dia berasumsi liar, sementara kita tuh ingin dia harus merujuk kepada Bible, jangan dia di luar Bible, karena Kristen cuma punya satu buku, satu kitab. Islam punya dua, Al-Quran, hadis. Judaism punya Torah dan Mishnah Torah, yang mereka gabungkan disebut dengan Talmud. Islam punya juga, ya, bukan Mishnah Torah tapi Musnad, biasanya dikatakan Musnad Ahmad. Tapi Oten punya satu kitab, jadi dia selalu bertanya, di Al-Quran ya, jangan pakai yang lain ya, di Al-Quran ya, jangan pakai yang lain. Nah, sekarang karena dia punya satu kitab saja, kita minta harus di Bibelnya ya, jangan pakai asumsi, jangan pakai doktrin, di Bibel aja, biar impas kita. Oke. Nah, kalau mau diskusi dari Bible, kalau nggak dari Bible nanti kita buang aja. Nanti terkesan Muslim itu biarkan Kristen mempelintir ketemu Allah apa namanya Al-Quran, Bibelnya. Turun dulu, turun. Kalau yang tidak bisa berdiskusi dengan Bible langsung turunkan saja. Ngapain lama-lama di atas dengar orang sedeng ngomong gitu kan? Kalau dia naik mau menampilkan Bible, dia jelaskan berdasarkan Bible, ayat dan ayat itu terkoneksi, kita akan diam dan biarkan. Tapi kalau sudah ngerocos kemana-mana, gak bisa. Langsung turun aja, daripada kasih edukasi yang buruk kan? Izin Bang Abu. Ya. Bang Petra Raja, selamat siang. Ya, selamat siang. Dari Kristen Bang. Iya. Oh iya, siap. Mau berdiskusi Bang? Boleh. Silakan. Oke. Boleh saya tampilkan ayat bahwa Kau belum apa-apa. Kamu diludat lagi. Turun kau, turun. Nah, lanjut Bang Petra. Yang baik-baik kita hormati loh. Serius. Kalau yang baik, yang bisa beredukasi, pakai Bible, kita akan upload itu. Kalau yang model tadi nggak bisa. Oke. Ya, silakan Bang Petra. Mau menanggapi narasi yang tadi atau ada yang lain silakan. Orang Kristen umat sesat gitu ya. Temanya iya. Oh. Dalilnya mengatakan bahwa orang Kristen sesat apa? Dalil kalian. Satu, dikatakan di dalam Bible itu Tuhan bukan anak manusia, tetapi teman Kristen menganggap anak manusia sebagai Tuhan. Itu Bang.
Oke. Kalau dikatakan Yesus itu anak manusia, apakah dia manusia? Nah, dikatakan lagi di Alkitab, sebentar. Bahkan di Alkitab dikatakan lagi anak domba. Apakah dia domba? Tidak. Sebenarnya itu istilah. Dikatakan sebutan kepada Tuhan itu kan banyak. Kapan Anak Yesus domba. mengaku anak domba, Bang? Kapan Yesus mengaku aku adalah anak domba? Kapan? Itu sebutan. Di mana? Enggak, pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku sebagai anak domba? Mengaku ya. Bukan orang lain yang menyebut, tapi Yesus sendiri yang menyebut aku adalah anak domba. Di mana? Aku pengen tahu aja ayatnya sih. Kalau ada ya alhamdulillah, Karena kan itu gitu. pun sebutan tidak masalah, Ardiansa. Loh, Makanya nyambung nggak dikatakan dengan lagi pertanyaan anak saya manusia, sih? anak domba. Abang Tidak tahu nggak masalah. pertanyaan saya apa barusan, Bang? Nah, udah saya dengar itu perkataan Apa pertanyaan saya apa barusan? Di mana Yesus mengaku domba gitu, anak domba. Mengaku anak domba, mengaku. Yang saya tanyakan Itu Yesus mengaku. Itu istilah orang. Saya tahu itu istilah, saya tahu. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku anak domba? Saya tahu itu istilah, Bang. Yang saya tanyakan ayatnya di mana? Istilah kepada Tuhan itu kan banyak. Astagfirullahaladzim. Oke, Ya Bang Ardi Allah. izin daripada pusing-pusing kepala, kita bikin sebuah kesepakatan di Komal ini. Yang berasumsi liar kita tembak aja, ya, diludahin. Kalau ditanya mana di dalam Bible Yesus mengaku sebagai anak domba, nggak ada. Terus mau berasumsi, Anda diludah, Pak. Oke? Itu di Alkitab. Udah turun. Jangan asumsi ya. Supaya kalau kalian asumsi, jadi yang tertulis, baik yang tertulis itu sama saja jadinya. Mana edukasinya? Yang tertulis itu Yesus mengaku dia anak manusia. Sekarang ditanya, mana Yesus mengaku anak domba? Jadi kau mau samakan pengakuan Yesus anak manusia dengan anak domba itu istilah. Oh, tidak. Jangan tipu-tipu di sini. Kau kena ludah. Padahal pertanyaan saya di mana tertulis loh? Itu pertanyaan loh. Di mana tertulis Yesus mengaku anak domba? Oh, itu kan istilah. Kecuali kalau pertanyaan saya gini, apakah anak domba itu makna yang sebenarnya atau makna yang tidak sebenarnya? Kau jawab itu istilah, masuk akal. Tapi saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengaku anak domba? Jawab, Fer. Oke. Sekarang Ferry, kau. Tidak ada pengakuan Yesus dari mulutnya dia mengatakan aku anak domba. Clear. Berarti bukan anak domba. Lanjut. Boleh saya bertanya? Itu baru Boleh saya benar. bertanya? Sabar dulu. Baik, ini host izin ya. Saya tidak mau lagi biarkan mereka ini Silakan, berasumsi liar ya. Saya maunya Kristen pakai Bible, back to Bible. Oke, Itu saya siap, mau begitu. Siap, bro. Oke? Tapi Oke. siap ditanya juga ya. Kami ini siap bertanya, bukan pakai asumsi ya. Silakan. Kalau Anda mau berdiskusi pakai Bible, kita akan buka ruang untuk kalian. Tapi Oke, kalau sudah siap, mulai boy. jadi begini, menurut saya, langsung kena ludah ya. Siap, bro. Oke. Silakan Bang Ardi, lanjut Bang Ardi. Saya mau Apa lagi pertanyaan? Di Boleh mana saya tanya, Yesus? Mas Di Bek, mana kamu mau- Yesus? Di mana Yesus mengaku? Di mana Yesus mengaku aku adalah Tuhan? Di mana? Oke. Matius 12 ayat 8. Markus 2 ayat 8. Ngarang. Ngarang. Coba baca dulu kita dengar. Baca. Pertanyaannya ingat ya. Ya. Matius 12 ayat 8. Matius 12 ayat 8. Nah, mana? Oke. Coba. Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kamu kan menanyakan mana Yesus mengaku dia Tuhan. Astagfirullahaladzim. Asumsi. Kita cek. Baik, nggak apa-apa. Kita cek ya. Sabar dulu. Tenang, bisa nggak tenang? Iya, tenang. Bisa. Oke, di situ menggunakan Kyrios atau Theos? Kyrios. Nah, selesai. Bukan Theos berarti. Yang saya minta itu yang Tuhan, bukan yang Tuan. Kenapa? Di Alkitab bahasa Inggris itu King James itu the Lord.
Apa artinya Lord? Apa bedanya Lord Apa sama God? artinya Lord? Apa bedanya Nah. Lord sama God? Lord itu Tuhan juga di dalam Al-Quran bahasa Inggris juga disebut Lord. Coba Anda buka Al-Quranannya. Kenapa takut, bro? Dengerin, Coba buka bro. Al-Quran Bro. bahasa Inggris diterjemahkan Lord. Gini, sabar, bro. Dalam bahasa Yunani, Iya. ente tahu nggak apa itu Kyrios? Tahu nggak? Itu Tuhan, ya. Nah, bisa nggak Tuhan? Oke, Tuhan. Ada ngambil ikan. Oh ya. Saya ada tamu. Lanjut yang lain dulu. Ada orang yang mau ngambil ikan. Lanjut lagi apa? Oke, boleh saya Lanjut. bertanya? Sabar dulu, belum kelar. Kenapa kamu takut ditanya sih? Enggak, belum kelar tadi. saya Apakah sudah di tunjukkan dalam Bible di pengakuan original Yesus adalah text Tuhan. Kalau kamu Yesus tidak bisa pernah ditanya, dipakai turunkan saja saya. dikatakan Berarti kalian theos? penakut. Sebentar. Pengikut Apakah Muhammad pernah penakut di ditanya, original turunkan text? saja saya. Karena Oke, jangan terlalu ngerocos di sini. Apakah pernah didapat di original text Yesus dipanggil Theos atau Bapa disebut Kyrios atau Kurios? Pernah nggak? Ada nggak di Bible? Ayo, coba Kristen di bawah bilang ada, langsung naik. Adakah di Bible original mengatakan Theos untuk Yesus atau Kurios untuk Bapa? Ayo. Kalau yang bisa menjawab, naik kasih data ya. Yang mau jawab, naik kasih data. Kalau nggak ada data, mending dibawa aja, cari tahu dulu, belajar gitu, baru naik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Excel. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Oh, ini yang mualaf kemarin itu ya, Kang Abu? Iya. Iya. Masya Allah ya. Kalau Pak Dede ini, selamat siang Pak Dede atau assalamualaikum ini Pak Dede? Monitor Pak Dede. Cek 1 miliar. Cek 2 miliar. Pak Dede monitor. Waduh. Pastor, masa pastor? Siapa? Ini Pak Dede katanya pastor muda. Pak Dede monitor. Bukan. Itu di bawah ada yang Taipi. Oh, Lord. Bukan. Yang pastor itu yang namanya siapa tuh? Aduh, ya. Nggak ada. Lanjut. Ya. Ayo, Oten kalau mau jawab pertanyaan, naik. Kami tunggu. Adakah di original teksnya Bapa disebut Kurios atau Yesus disebut Theos? Silakan naik. Oke, Axel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Salam Ustaz Abu. Kitab Oten tuh kayak udah nggak original Ustaz. Soalnya banyak ini dirubah-rubah dari original teksnya. Tuan jadi Tuhan. Kan lucu. Tuhan jadi Tuhan. Katanya sama aja, Tuhan sama Tuhan itu sama. Ya. Kalau Tuan Tanah emang bisa dipanggil Tuhan Tanah. Bagi mereka bisa. Prabowo aja dipanggil Tuhan bisa kata mereka, karena Tuhan itu artinya penguasa. Astagfirullah. Ya itu dia. Kucluk memang begitu. Apapun bisa. Dipaksa gitu loh. Tapi sesuatu yang dipaksa kan pasti kayak gitu. Ya ternyata itu. Ternyata itu akal-akalan. Aku mendalami. Ya, ini itu. satu lagi nih. Halo Ger. Selamat pagi Ger. Segar. Masih loading. Oh masih loading. Iya. Nah itu baru. Coba selamat pagi. Ya, Halo, selamat pagi. Cek. Ada suaranya nggak? Anda masih hidup ya? Saya kira sudah ke rumah Bapak. Serius, sudah lama tak dengar dia. Bang Seger, kau masih tinggal di kandang babi? Enggak. Bukannya di kandang, di Ka'bah aku. Oh, Dulu dia kau bilang inilah di kandang ari-ari yang tertukar ini, ari-ari yang tertukar ini. Bukan bayi yang ketukar, ari-ari yang tertukar. Bang, masih menyembah Tuhan negeri Mekah kau Bang Abu? Masih dong. Ada manusia ya
sembah Tuhan manusia. Jadi kalau mereka dua, manusia dan Tuhan telanjang, baru saling tatap-tatapan, kamu manusia ya, kamu Tuhan ya, pasti mereka dua bilang, loh kita sama, lu punya nonot, punya telingamu dua, ini saya punya telinga dua. Coba Tuhannya Kristen dengan orang Kristen telanjang berdiri berhadap-hadapan, apa ada perbedaan? Tidak ada. Apakah ada perbedaan? Coba jawab, Ger. Coba jawab saya dulu. Tuhanmu dengan Anda berdiri hadap-hadapan telanjang. Apakah ada perbedaan? Iya. Enggak, jawab, ada perbedaan enggak? Oh. Tuhan orang Kristen kan Tuhanmu Tuhan dengan Yesus kamu itu berdiri menggambarkan berhadap-hadapan Allah yang telanjang. tidak kelihatan itu, Bang. Beda. Pertanyaannya dengan apa? kalian. Dijawab apa? Tuhan Allah kalian nggak kelihatan. Ini moderator Ini lagi satu lagi. Moderatornya kali ini tegas nih teman-teman ya, jangan main-main. Jangan main-main lo ya, moderatornya tegas nih ini. Enak ini Iya, kenyang pusing kita kita makan kan? oten ini. Pusing kan Bang Ardi kalau kita keras-kerasan urat leher gitu kan? Iya nah, pusing kita. Pusing, turun aja. Ngapain kita sama orang-orang botol itu? Sebetulnya apa ya, langkah Akhi Abadit ini sangat-sangat bagus loh. Kenapa kok sangat bagus? Karena kita tambah jadi bodoh loh kalau terus. Iya. Coba, pernah nggak? Saya tanya coba, pernah nggak Kang Chan diskusi sama Oten terus sama Pinter? Pernah nggak? Akhi Abadit pernah nggak? Enggak. Iya wes, pengetahuan yang kita dapat ya hasil dari belajar kita, betul nggak? Betul. Aduh. Dan satu lagi Bang Ardi, saya ingin teman-teman Kristen itu full menggunakan Bible-nya. Full menggunakan Bible-nya. Tidak ada lagi pilihan lain kecuali di Bible. Supaya kita lihat apakah betul-betul iman Kristen itu bersandar kepada Bible atau tidak. Itu yang ingin kami lihat. Bukan bersandar ke doktrin-doktrin masing-masing, karena Oneness bersandar ke Bible dengan doktrin Oneness, Tritunggal bersandar ke Bible dengan doktrin Tritunggal. Terus mau lihat original Bible itu yang bagaimana? Yang keimanan kalian 100% di Bible itu yang gimana? Nah, di sini kami ingin lihat. Betul, sepakat saya. Itu. Kotak hitam, batu hitam, panik. Bangsat. Kok miris ya? Kok miris ya? Iya. Oten-oten tuh. Bocil ini Kristen Islam. Iya. Bocil ini Kristen Islam. Kristen. Oke. Ini Jangan mau salah. diskusi. Izin Bang Ardi. Oh ya, jangan lanjut. salah ya. Ketika kami mengatakan bahwa Bible itu hanya formalitas bagi kalian, supaya dibilang, oh kalau Kristen punya kitab, sementara kalian tidak pakai kitab itu, hanya keinginan kalian mau, kalau enggak. Itu kami enggak mau biarkan di sini. Ya kalau Karena kalian bilang Abang berkata Bible itu begitu, kitab suci kan? Kalian bilang Bible kitab omongan suci. Abang. Enggak, kalau kitab suci, kenapa harus ambil dari luar, ambil dari yang lain? Kan kitab suci. Apakah kalian ragukan kitab suci kalian sendiri? Maksudnya ambil dari luar yang bagaimana? Ambil dari yang lain bagaimana? Ambil pandangan luar. Mengerti nggak? Jadi kalian pakai dalil ini, tapi kalian tidak mengkorelasikan antara dalil dengan dalil. Kalian pakai dalil ya mengkorelasikan dengan doktrin, dengan asumsi. Saya yang mau bertanya, Sebagaimana soal kalian itu, menuhankan Yesus dari kesimpulan, bukan kalau perkataan Yesus. Dianggap kitab suci itu kok ambil dari hadis, ambil dari tafsir-tafsir. Itu kan saya benar yang kan? mau bertanya. Tadi saya baru ngomong apa? Benar kan? Bahwa Kristen cuma punya satu. Jadi dia mau harus Islam juga punya satu. Nggak bisa dong, nggak bisa ya. Al-Quran dan hadis adalah wahyu yang diberikan dengan cara yang berbeda. Dengan Wahyu Allah Al-Quran juga lafaz dan kalam dari Allah. Sementara hadis lafaz dari Rasulullah, makna dari Allah. Dan itu kita bisa buktikan di dalam Al-Quran. Sebab itu Al-Quran dan hadis satu kesatuan, sebagaimana Torah dan Mishnah Torah. Ingat ya, jangan kalian paksa kita untuk buang hadis ya. Karena hadis satu Baru kalau saya kesatuan baca yang dalam diwahyukan ini, kepada Allah. Abang tolong luruskan, mungkin saya salah. Sabar dulu. Saya mau Anda dengar baik-baik ya penjelasan saya. Tidak itu gimana, Bang? Ya, sabar ya. Dalam hadis itu. Tenang. Iya, tenang. Iya, nanti gantian. Saya kasih tahu Anda. Apakah dia bisa Hadis, berbicara ke baik. apa? Diam dulu, diam. Hadis ditulis
Dituliskan setelah Rasulullah wafat. Karena hadis adalah perkataan Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, maka perkataan Rasulullah itu adalah wahyu Al-Quran. Maka Nabi sendiri yang melarang, jangan tulis kecuali apa yang disampaikan Allah kepadaku dari wahyu. Artinya Al-Quran. Nah, karena Nabi mengatakan, aku diberikan oleh Allah yang semisal dengan Al-Quran. Apa dia? As-Sunnah. As-Sunnah itu di dalamnya ada hadis. Hadis adalah perkataan. As-Sunnah itu di dalamnya ada ketetapan Nabi. Itu disebut As-Sunnah. As-Sunnah di dalamnya ada diamnya Nabi. Jadi satu kesatuan antara Al-Quran dan hadis tidak bisa dipisahkan. Kalau kalian mau mengatakan bahwa hadis itu yang tersendiri, buku sendiri, Al-Quran buku sendiri secara fisikly, ya. Tapi secara isi, semua datang dari Allah. Karena satu dalilnya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi sampaikan dari kepada umat di dalam agama ini, ad-din, itu bukan dari diri dia tetapi dari Allah. Oke. Lanjut. Ya, saya menyampaikan sedikit, Bang Bocil. Saya menyampaikan sedikit di dalam An-Nisa ayat 59. Saya sampaikan sedikit ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Kemudian artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kata Allah gimana? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir. Kata Allah gimana? Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, ini kata Allah ya. Allah sendiri yang mengatakan, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Apa maksudnya kembalikan kepada Allah? Yaitu apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, dan kepada Rasul. Di mana kita bisa temukan? Iya, di sunnah Rasul. Di mana? Di Al-Hadis. Tuh, udah jelas. Allah sendiri yang mengatakan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Gimana mengembalikan kepada Allah? Ya dengan cara membaca Al-Quran. Gimana cara mengembalikannya kepada Rasul atau sunnah Rasulullah? Dengan cara membaca Al-Hadis. Itu di kami, Bang. Itu beda kalau dengan kalian kan, kitabnya kan cuma satu. Kenapa gitu Allah tidak bikin satu saja? Duh, yang jadi Tuhan Anda atau Allah? Supaya sama dengan mereka. Saya tanya sekarang. Coba ini kalau memang mau membahas soal filosof ilmu filsafat, saya tanya sekarang. Anda mengatakan kenapa Allah nggak membuat satu aja? Saya tanya balik sekarang. Yang jadi Tuhan Anda atau Allah? Jawab. Iya, memang yang jadi Tuhan itu Allah, bukan saya. Kalau yang jadi Tuhan itu Allah, pertanyaan saya, sesuai dengan kehendak Allah atau sesuai dengan kehendak Anda? Jawab. Sesuai dengan kehendak Allah. Ngapain Anda protes? Kan udah kehendak Allah. Tapi kalau hadis itu bukan kehendak Allah, itu kehendak Muhammad. Kok tapi lagi? Kan sudah kehendak Allah. Sudah. Bukan. Nah, ini kalau bicara nggak sesuai data, saya ludahin. Oke, Anda berani membuat sebuah narasi, premis bahwa hadis adalah perkataan. Saya udah jelasin tadi. Hadis, lafaz atau perkataannya. Makanya supaya kalian paham, kalau ada orang menjelaskan, kalian diam. Inilah menunjukkan kalian nggak pernah paham-paham. Karena orang bicara, kau juga bicara. Saya kasih tahu ya. Hadis itu perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi makna dari Allah. Al-Quran perkataan dan makna itu dari Allah. Rasul hanya menyampaikan. Saya kasih tahu, ada dalil di dalam Al-Quran menyampaikan wadhkur ni'matallahi alaikum wa ma unzila alaikum minal kitabi wal hikmah. Apa itu al-hikmah? Al-hikmah adalah as-sunnah. As-sunnah merupakan wahyu. Maka dikatakan ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya.
qalilan ma tatadzakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu dan jangan kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Artinya apa? Bahwa apa yang diturunkan kepada kita melalui wahyu Al-Quran maupun perkataan Nabi SAW yang disebut hadis, maka kita wajib ikutin. Ada lagi dalilnya di dalam surah An-Nisa 113, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Oke, Al-Quran wal Al-Kitab wa hikmah. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah wal hikmah. Ada Al-Kitab, ada Al-Hikmah. Nabi SAW bersabda, ya, ala inni utitul kitaba wa mislahu. Ingatlah sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang diberi semisal dengannya, yaitu apa? As-Sunnah. Perkataan Rasulullah SAW yang disampaikan oleh para sahabat mengatakan, kana Jibrilu yanzilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisunnati kama yanzilu alaihi bil Quran. Dahulu malaikat Jibril turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa as-sunnah sebagaimana ia turun membawa Al-Quran. Ini dalilnya ada. Jadi ketika kami mengatakan Al-Quran dan hadis adalah satu kesatuan yang merupakan pewahyuan, maka jangan kalian paksakan keluar sementara kalian tak punya dalil, tak punya data. Oke? Sudah ya, saya sudah jelasin. Ya, lo ya. Ini siapa? Ya, saya nambahin dikit ya, Akhi Abadit. Nah, tafadhol lagi. Orang aja dia ini. Nanti dulu. Sabar ya bro. Nggak ada adab. Lanjut. Astagfirullah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah di dalam surat An-Nahl ayat 44. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati wasya'allah. Allahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu kenapa sih kalian kenapa sih? Kalian itu kenapa? Sabar dulu gitu loh. Katanya minta penjelasan, giliran ada orang menjelaskan ini. Sabar. Dengerin dulu bocil, biar jelas. Sabar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bil bayyinati waz-zuburi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami mengutus mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, mukjizat dan kitab-kitab. Kami turunkan, kata Allah, wa anzalna, kami turunkan, kata Allah, az-zikr atau Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Bayangkan coba, yang menjelaskan Quran siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan Quran. Yang menerangkan Quran kepada siapa? Kepada kami, umat Islam. Dan itu tercatat di mana? Di dalam hadis Rasulullah. Misal, Rasulullah diperintahkan sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau ada yang bertanya, nah terus gimana nih caranya sholat ini? Kok nggak ada dalam Quran? Rasulullah menerangkan di dalam hadis-hadisnya. Gimana caranya? Saya tanya, dijawab. Ikutilah. Diam. Saya peringatkan, diam dulu. Diam, ya Allah. Apa sih ini orang? Kok nggak ngerti loh? Saya sedang menerangkan bahwasanya hadis itu juga penting gitu loh. Hadis itu juga. Penjelasan abang itu tidak sesuai dengan pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, sabda Muhammad itu mengatakan batu Hajar Aswad itu mempunyai lidah dan bibir. Kenapa kok begitu? Apakah dia tadi kau bilang begitu? Nggak ada tadi kau bilang begitu. Sabar. Saya ingin menjelaskan, menjelaskan kepada kalian Kristen semua di Indonesia khususnya supaya tidak lagi memisahkan Al-Quran dan hadis. Karena kami punya dasar menggunakan hadis itu. Oke, kalian nggak punya dasar untuk menggunakan yang lain. Ada nggak di Bible tertulis ikutilah doktrin bapak-bapak gereja? Kalau kalian berselisih pendapat Kristen, kembalikan kepada Bible dan doktrin gereja. Ada nggak tertulis di Biblemu? Nggak ada. Ada nggak?
Jadi ketika kami punya dasar dalam penggunaan hadis tadi, kami sah secara legalitas untuk menggunakan. Adakah di dalam Torah ditulis Torah ini bagi Kristen? Ada nggak? Jadi legalitas kalian tak ada. Mengatakan kami tak boleh pakai hadis, apa kalian? Siapa kalian? Oke? Mengatakan kalian harus boleh pakai Torah, di sementara di Torah ditulis bahwa Musa, kitab Torah Musa ini bagi jemaat Yakub. Kalian jemaat mana? Jangan tipu-tipu kami di sini ya. Diam dulu, diam. Bang Ardi lanjut. Ya, saya sebenarnya melengkapi apa yang disampaikan Aki Abu Adit tadi. Kok malah dia lari ke Hajar Aswad? Saya nggak ngerti ini maksudnya nyambungnya di mana. Kalau Bang Bocil ini mau diskusi dengan baik, harusnya Bang Bocil bukan cuman kan ada orang ngomong ikut ngomong kan? Ada orang ngomong ikut ngomong kan? Lihat. Pusing aja, bikin pusing. Lanjut Bang Ardi. Saya cuman ya Allah ya Rob, saya menerangkan, saya menambahi gitu loh dari penjelasan Aki Abu Adit yang notabene tadi orang Islam sebenarnya sudah paham gitu loh, bahwasanya kitab kami itu Al-Quran itu kitab suci yang notabene firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kami imani gitu loh. Dan juga ada penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran itu yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam hadis Rasulullah gitu loh. Misal cara sholat. Cara sholat gimana? Ya mengikuti Rasulullah. Sholatlah sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Bagaimana? Ya diterangkan di dalam hadis gitu loh. Nah sedangkan apakah ada di cara sholat di dalam Al-Quran? Kan Al-Quran kan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menerangkan pokok-pokoknya saja. Sedangkan untuk penjabarannya Rasul Allah sendiri yang mengatakan, kami turunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya loh. Rasulullah yang menerangkan kepada kita gitu loh. Nggak mungkin Allah turun ke dunia terus oh begini loh cara sholat. Nggak gitu dong. Gimana sih? Kita aja dari saya Aki Abu Adit. Lanjut. Ya, memang subhat yang selama ini kita dengar dari mereka. Katanya Al-Quran sempurna. Kok masih butuh hadis? Nah, ini berarti pertanyaan ini tidak punya dasar atau dia tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Nah, kalau orang sudah bertanya dan tidak memiliki pengetahuan, ya harusnya dia mendengar ketika dijelaskan. Bukan malah ngerocos mempertahankan pendapat yang dia sendiri tak punya landasan. Kesempurnaan Al-Quran apabila ketika dia bisa menjelaskan secara rinci, karena Al-Quranul Karim itu secara mujmal atau global, maka rinciannya di hadis. Dan Al-Quran dan hadis sama-sama satu kesatuan dan itu datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Buktikan bahwa Muhammad ketemu Allah. Oke, ya teman-teman, semakin kita ludahin, ya semakin banyak kalian melihat Kristen yang memang tidak punya etika, tidak punya adab, apalagi berdiskusi berdasarkan Bible. Ini menunjukkan bahwasanya Kristen bukanlah ajaran yang benar, teman-teman. Kristen bukan ajaran yang benar. Selain dia cuman mengaku-ngaku Yesus Tuhan, perkataan Yesus tak diikutin. Dia mengaku-ngaku Bible itu firman Tuhan, Bible dia nggak ikutin. Yang dia tuhankan siapa? Seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. Mereka menjadikan imam-imam, mereka menjadikan orang-orang alim di antara mereka arbabam min dunillah. Mereka menyampingkan Allah, mereka lebih mendengar bapak-bapak gereja, pendeta-pendeta. Akhirnya apa? Yesus pun kalah dengan pamor pendeta, ya. Bible pun kalah dengan perkataan para pendeta. Dan benar lagi dalam Al-Quran ditulis, ketika dalam diskusi seperti begini, ya, antara doktrin dan Bible ya tidak sejalan, maka kata Allah mereka berkata-kata, mereka menyampaikan sesuatu tapi mereka sendiri apa? Ragu. Mereka sendiri ragu. Masya Allah. Itulah Al-Quran. Mereka ragu dengan perkataan mereka sendiri. Karena apa? Bible tidak sejalan dengan doktrin maunya mereka. Bible harus ikut doktrin. Kenapa harus? Harus. Makanya kita lihat ada revisi, Masya Allah.
Revisi berapa kali? Berkali-kali. Menunjukkan apa ini teman-teman? Bahwa Bible harus ngikutin doktrin. Bukan doktrin ngikutin Bible. Karena sudah terlanjur basah ini, kadung basah. Ya, Romawi sudah menjadi tokoh sentral dalam agama Kristen ini sejak konsili Nikea 325. Maka seluruh aturan-aturan dan tata cara semuanya dikembalikan ke kerajaan Kaisar. Karena dia udah habis banyak tuh duit. Untuk bikin konsili dia pakai duit dia dari biaya rumah tangga kerajaan. Dia kumpulkan uskup-uskup yang tidak setuju, go, lempar, hilang. Nah, sejak itu syahadat Tritunggal atau Triteos atau tri lah, pokoknya 3 lah. Jadi apa? Mutlak, ya, di bawah pengendalian Kaisar Roma. Gitu. Jadi kalian gak bisa apa-apa. Sampai kapan itu berakhir? Mulai repot. Sampai kapan itu berakhir? Sampai muncul seseorang laki-laki yang bernama Martin Luther. Ini betul Aki Abu Adit. Di bawah ada yang fitnah Aki Abu Adit. Fitnah aja lo Abu Adit, itu pikirin dulu kenapa ada perang Kabala atau apa itu. Terus kemudian ini dia revisi orang manuskripnya aja masih ada, betul. Sekali lagi saya terangkan Bang Ros atau Ros ini ya. Siapapun pendetanya membahas manuskrip Al-Quran versus Bible. Kalau ada yang bisa membuktikan kepada saya bahwasanya manuskrip Bible dari zaman dulu sampai sekarang itu sama, saya pensiun dari dunia debat lintas agama. Serius. Ini tantangan nih. Tantangan dari saya ya. Manuskrip Al-Quran versus Bible. Ada yang mengatakan di bawah tadi Aki Abadit mengatakan antum, gimana direvisi orang manuskripnya aja masih ada gitu katanya Aki Abadit. Mereka nggak ngerti. Mereka nggak belajar. Ya, betul. Gak belajar mereka. Naik kejang-kejang, akhi. Ya, pokoknya begini. Saya akan diam di sini. Saya akan tantang semua orang Kristen yang mempermasalahkan Islam ya, untuk berdiskusi dengan saya, diskusi dua arah, membahas manuskrip Quran versus manuskrip Bible. Yang bisa pensiun dari dunia debat lintas agama. Lanjut. Di report nih Komal nih, di report nih. Ya, mohon izin. Nge-lag dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Lot. Kena report ya tadi kata aku. Assalamualaikum. Aki Abu Adit kena report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kena report. Naik lagi Aki Abu Adit, naik lagi Aki. Pakai akun lain. Ini minta naik lagi dia. Ya nggak apa-apa. Ini saya punya akun sudah 8 habis nih. Kalau ini dihantam lagi, udah tunggu lagi. Oke, lanjut. Iya, tadi Ros kan di bawah, naik ke atas, buktikan kepada saya bahwasanya manuskripmu itu masih sama dari dulu sampai sekarang. Ayo naik ke atas. Saya akan buktikan kepada Anda juga bahwasanya Quran dari dulu sampai sekarang itu sama. Gak pernah berubah. Ayo. Allah, Masya Allah. Ya, teman, saudara-saudaraku Muslim di bawah, bantu follow akun ini ya. Kita hancurkan ya benteng Kristus ya. Loh, jadi ini Aki Abu Adit, perkataan Allah itu yang mengatakan Allah akan menjaga itu nggak hoax loh, nggak hoax, itu betul itu. Wallahi saya sebagai seorang peneliti manuskrip ya, saya sebagai seorang peneliti manuskrip, bayangkan coba, saya berbicara sesuai dengan kenyataan ya, kenyataan nih. Saya nggak ngomong soal ranah imani saja, enggak ya. Saya nggak ngomong soal imani saja, enggak. Sesuai dengan apa yang saya teliti berdasarkan fakta, ternyata Quran dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Mozaik naik aja. Kalau mengatakan hoax, ya naik aja. Naik mozaik naik. Saya tunggu di sini. Kalau nggak berani naik, kita mute di bawah dia. Kita bantu dia untuk berani naik. Caranya gimana? Caranya kita mute dia di bawah supaya dia mempunyai keberanian. Minta tolong sama Roh Kudusmu supaya kau
bantu untuk berani naik ke komal ini. Ya, coba. Itu tadi maksudnya silakan, semua saya Mujahid. gitu, Bang Ayo, Ardi. Mujahid. Itu dia benarkan bahwa Tritunggal itu hoax itu loh. Itu maksud dia tadi. Hah? Enggak lah. Dia membantah narasi saya kok. Bawa narasi ke sana aja, luruskan ke sana. Nah, yang bisa aja, yang bisa bantah ya. Yang bisa bantah narasi saya aja. Ayo. Siap saya. Iya, mohon izin. Bang ABW, Bang ABY. Selamat siang atau Assalamualaikum. Monitor, Bang ABY. Cek. Bang ABY, monitor. Waduh, nggak ada suara ini. Minta naik. Tadi mana yang nantang-nantang? Ayo yang nantang tadi loh, Ros tadi loh, Ros, naik Ros, kok nggak ada? Jangankan kamu, ya, saya naik ke komalnya Bom, saya ditantang di darah coba. Sama aku aja Ardiansa, oke. Ini bahas manuskrip Quran versus Bible, oke. Itu. Coba, apa yang terjadi ketika saya sudah tunjukkan, buktikan? Saya tanya, di mana Allah memperkenalkan dirinya pada Muhammad sehingga perkataan Muhammad kau ikut? Di sini ada Al-Quran surah Al-Fat ayat 29. Nah, di situ udah ya. Di situ ya tempatnya ya. Kau tempatnya di situ ya. Pinter. Nah, diem-diem aja kau di situ. Minta tolong Ustadz Miftah. Iya. Itu kan minta lagi si Rojas, minta tolong diblokir seumur hidup. Oke, siap. Jangan di mute, diblokir aja seumur hidup. Oten pada gila. Tuhan aja harus ikut aturannya loh. Bangsa suka mengatur Tuhan. Ya, bahasan Aki Abu Hadid, bahasan Kang Chan soal ketuhanan itu adalah bahasan yang ringan sebetulnya. Tetapi seringan-ringannya bahasan itu akan menjadi bumerang bagi kalian umat Oten gitu loh. Kenapa? Karena pasti serba salah. Kalian ngomong A salah, ngomong B salah. Kenapa? Karena kalian berdiri di atas kesalahan memang. Bukan berdiri di atas kebenaran, bukan. Makanya kami kalau diskusi itu santai, karena kami berdiri di atas kebenaran, pasti benar. Islam pasti benar, bukan moga-moga benar, enggak. Pasti benar kalau Islam. Soalnya kayak gini Ustadz, kalau aku pribadi yang dulu tuh imanin dulu, baru akal itu dicocokkan sama kitab itu, harus dipaksa gitu. Imanin dulu. Itu namanya akal-akalan itu. Nah iya itu maksudnya. Jadi aku sering dengerin komal-komal kayak gini juga lucu tuh, pendeta sekarang. Abang dulu Kristen. Aku apa namanya? Lihatnya itu menyesal gitu kayaknya. Kayak Abang dulu Kristen. Iya. Oh, udah malah. Iya Bang Ad. Dia baru 5 hari yang lalu waktu saya syahadatkan dia di Komal Rosifa itu. Masya Allah, alhamdulillah. 6 hari apa? 7 hari? 6 hari ya, Dinda ya? Iya. Oh ya. Iya Ustaz. Dirubah KTP-nya. Sudah ini. Sudah Muslim ya? Iya. Alhamdulillah. Dia mau sunat itu. Jadi kalau ingat yang dulu tuh kayak lucu gitu. Oh kenapa ya? Dulu tersesat. Bisa dikoto-koto bodoh-bodohin gitu.
Ya, Akhi Ardi, ini si Dinda Excel ini, dia kalau ada live, dia kan baru masuk TikTok itu waktu itu. Nah, dia putar live itu semua dengar di rumah itu, bapaknya, ibunya. Nah, dia insya Allah bapaknya lah sudah mulai paham ya. Mudah-mudahan kita Masya Allah, alhamdulillah. Segera aja, jangan ditunda-tunda. Nggak baik loh ditunda-tunda. Iya, masih ini dia keluarga dari keluarga. Alhamdulillah. Selamat siang. Selamat siang. Apa? Iya, selamat Mau siang. diskusi? Umat Mau diskusi? Enggak, sabar. Yang tersesat itu kamu atau Kristen? Sabar bang. Sabar bang. Ya nggak bisa diskusi, Bang Andri. Saya kasih tahu, orang kalau sudah naik model begitu, tidak akan lagi kesananya baik. Serius. Jadi selesaikan aja. Pasti buruk dari awal aja buruk. Kenapa ya nggak bisa dengerin gitu, orang ngomong didengerin dulu dengan sopan. Mungkin lahirnya nggak di Jawa tuh. Kalau di Jawa kan adab dulu, sopan. Enggak, bukan soal itu sih. Maksud saya gini loh, bukan soal di Jawa atau di mana-mana, enggak. Maksud saya gini, setiap orang itu kan pasti belajar ya dalam kehidupannya, betul nggak? Salah satunya belajar adalah belajar menghargai orang lain. Nah, kalau masuk ke komalnya orang lain, minimal itu salam dulu, kayak halo host, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, gimana nih host, mau diskusi ya gitu kayak, atau gimana kayak. Ini kok nggak kayak gitu, kenapa sih kok langsung tiba-tiba langsung muncul gitu? Iya, gitu loh. Mau kalian lahir dimanapun juga, kalian mau lahir di Amerika sekalipun juga, tetap ujung-ujungnya tetap harus menghargai orang lain gitu loh. Lanjut Akhi Abadit. Ya, Akhi tahu kenapa sampai mayoritas Kristen, ya saya bilang ada yang baik tapi mayoritasnya nggak baik. Kenapa? Karena mereka terkena doktrin akut yang dimana apapun yang kami lakukan, Yesus sudah mati di salib dan menembus dosa kita dan surga jaminannya itu. Jadi mereka nggak peduli lagi. Karena keyakinan sebagian mereka, perbuatan bukanlah kunci masuk surga. Jadi kau mau berbuat baik, mau berbuat buruk, bukan jaminan. Nah, itulah pembeda antara kami dengan mereka. Sementara kami meraih ridho Allah, rahmat Allah dengan apa? Amalan saleh. Itu. Kalau mereka tidak. Ya. JK, selamat pagi. Halo. JK, mau lomba ini, mau bikin saja ini. Ya dari ini ya, dari jam 8 tadi saya mulai di Komal ini berdua sama Ustaz Miftah. Semua oten yang naik, tidak ada yang beres kan? Dan semuanya motifnya menghujat. Iya, mayoritas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang beres yang naik sampai sekarang ini, sampai saat ini. Semuanya motifnya menghujat, dan memang itulah buah dari pengajaran mereka. Ya, segini teman-teman ya. Urusan iman itu kan sebetulnya kan urusan kalian. Minimal kalau naik ke komal orang itu adabnya digunakan gitu loh. Gak harus di Jawa sih, dimanapun juga gitu loh. Menghargai orang lain itu wajib teman-teman. Kenapa? Karena ketika Anda tidak bisa menghargai orang lain, berarti Anda sedang merendahkan harga diri Anda sendiri loh sebenarnya. Coba aja dipraktekkan kalau nggak percaya. Ketika Anda tidak bisa menghargai orang lain, itu sama halnya Anda merendahkan harga diri Anda sendiri. Simple loh, kita umat Islam diajari hablum minan nas. Hormat menghormati, saling tolong menolong sesama manusia. Yang kita tolong manusia. Jangankan manusia, hewan aja kalau ada kekurangan air aja kita tolong kok. Bayangkan coba. Kau yang tertawa merendahkan orang lain, ya kau naik dulu. Kita di sini dalam rangka menghindari, meminimalisir hujat-hujatan di atas komal, karena endingnya kan kembali kepada kita masing-masing, baik itu nanti kena masalah hukum atau yang lainnya. Jadi kalau memang Kristen itu ajaran yang benar, nah disampaikan kebenaran itu dari Bible.
Jangan dari Bible, jangan dari doktrin. Kalau dari doktrin kalian internal dulu tuh, yang merasa diri doktrinnya benar, ya udah. Kayak umpama Tritung, dia rasa Tritung doktrin benar, ya sudah Injil itu Wanes. Ya, kalau ke sama Muslim nggak bisa kau bawa doktrin, karena kami nggak tahu doktrinmu. Walaupun kami tahu itu bukan bagian daripada pembahasan dalam Bible itu. Mau guys, nanti kita tanya balik tuh, kapan Yesus itu ngajarin Tritunggal? Kapan Yesus ngajarin dia tuh duit ngatur? Kapan? Semua dari hasil kesimpulan kan? Nah, kesimpulan itu dibawa oleh siapa? Oleh doktrin. Sementara Wanes baca buku yang sama, Tritunggal baca buku yang sama. Akhir dari kesimpulan menurut Bible, ya, dalam doktrin Wanes, Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, menurut kesimpulan dari Tritunggal yang dia baca dari Bible, Yesus itu punya 3 atau salah satu dari 3. Maka kalau berdiskusi dengan iman Islam atau iman yang lain, jangan bawa doktrin. Sajikan lo Bible, back to Bible. Kita pengen tahu bahwa Bible itu adalah sumber kebenaran menurut Kristen. Kan kalian ganda gitu. Bahkan doktrin lebih kalian anggap sebuah kebenaran. Nah, jadi kalau mau naik bawa Bible, silahkan, kita kasih ruang. Kita diam semua. Kita diam semua, nggak ngomong. Betul. Bahkan nggak tahu ya di sini siapa yang pernah jadi saksi ya. Saya diskusi sama Jack, kita coba siapa yang jadi saksi gitu, waktu itu ya. Di sini. Kang Chan oh itu Kang Chan ya. Tuh. Kang Chan tuh. Gimana coba Kang Chan menurut antum? Saya diskusi sama Jack, kita si Jacknya coba gimana coba. Kalau diskusinya baik, nyambung diskusinya. Nah gitu. Kalau ditanya apa jawab apa kan gitu kan ya. Sehingga awet. Ditanya apa jawab yang ditanya. Iya. Sehingga awet gitu loh. Dia masuk jam 9 pagi di komal saya, bagi di komalnya Bang Billy juga saya masuk. Awet juga saya diskusi sama dia. Bahkan ketika saya buka komal, dia masuk di komal saya jam 9 pagi, keluar jam setengah 4 sore. Hanya sama Jack kita tuh. Bayangkan. Bang Ardi tahu Kristen, yang akun Kristen. Kristen, ya. Gambar tadi gambar malam Sarip sama itu kami kan? itu lama bang. Bahkan dia, masya Allah, yang awal-awal itu menghujat karena sudah hafal dengan ludah saya. Dia udah bilang, wah ini habis ini giliran saya kena ludah. Tapi dia mulai baik. Alhamdulillah tadi malam sampai dia terbuka. Bahkan kalau ada teman-teman di bawah yang tadi malam nonton itu, ya lihat bagaimana si Kristen itu. Masya Allah ya. Berubah dia. Masya Allah. Akhirnya dia mengatakan bahwa selama pencarian dia baru ketemu itu di Al-Quran. Yang memuliakan ibunya Yesus, Al-Quran. Yang memuliakan Yesus, Al-Quran. Luar biasa tadi malam kan. Padahal coba lihat awal. Saya yang ludahin dia terus itu. Berkali-kali saya ludahin. Tapi akhirnya dia paham. Kenapa saya lakukan demikian? Karena saya tidak mau mereka ini keluar dari Bible. Ya, jangan nanti terkesan Islam membuka ruang supaya Kristen-Kristen mempelintir Bibelnya. Nggak mau. Karena apa? Yang tidak sejalan dengan doktrin itu, mereka akan mengatakan, kau masuk Islam aja, kau masuk Islam aja. Nanti begitu sebaliknya, seolah-olah Islam ini tampungan orang-orang, ya gimana ya. Jadi kesan, padahal Islam nggak butuh. Allah mengatakan mau beriman, silahkan. Mau kafir, silahkan. Ya. Tidak butuh Allah kepada kita ini. Kita yang butuh sama Allah. Gitu. Jadi dengan adanya diskusi yang kita harus tegas, kalau nggak bawa data turun, asumsi lu turun. Ya, itu baru bisa. Buktinya ada kok teman-teman Kristen yang mau mendengar. Ya kalau mau bertanya, bertanya. Kalau mau diskusi, yuk. Tapi ingat kalau mau bertanya, kalian diem mendengarkan jawaban. Gitu. Jangan naik langsung, batu hajar aswad, itu. Siap-siap lah kalau naik bawa helm ya atau payung. Lanjut Bang Ardi. Nanti ditunjukkan data Tuhan nyoten batu, dibilang kita menghujat, padahal itu kata Bible. Yang menghujat siapa? Yang jadi korban siapa? Ya silakan teman-teman Kristen.
yang mau berdiskusi dengan baik dan santun ya, biar bisa mengedukasi tentunya dengan referensi dan literasi ya. Silakan ajukan multi, silakan. Next, naiklah next. Sebelum Oten naik, aku mau tanya ke Ustadz Abu. Ustadz Abu, Ya, Dinda, kemarin ya, siap. puasa, tapi lupa, aku makan. Terus aku lanjutin. Sebenarnya tuh kalau lupa gimana Ustadz? Ya. Pas ingat itu di piring habis atau masih separuh? Kalau aku udah habis. Hah? Maksudnya separuh. Aku kan puasa, separuh. terus aku lanjutin. Oh, lanjutin makan. Iya. Nambah mana? Lanjutin makan. Nambah. Iya. Keren tadi Nambah. puasanya. Masa dia ingat dia nambah puasa 2 dia piring. lanjutin makan. Kan udah bisa Dinda. dianggap puasa itu. Gimana? Oh jadi kalau aduh pas makan gini setengah, aduh saya lupa kalau lagi puasa. Ya udah habisin gitu. Malah Kira nambah udah- kali ya? Kan udah Kang batal Chan itu. nambah kali. Oh udah. Ya baik Dinda. Kalau orang berpuasa lalu dia terlupa, maka puasanya tidak batal kecuali ketika dia ingat dia sudah lagi puasa terus dia aduh sayang ini ya, kata Al-Qur'an, kata Islam mubazir, tidak boleh mubazir. Akhirnya apa? Dalil-dalilnya nggak konek gitu loh antara puasa dan hukum mubazir. Gitu kan? Ya. Jadi kalau di puasa itu ketika orang terlupa maka tidak ada batal. Yang namanya juga lupa itu bukan kehendak. Itu memang natur manusia ya. Natur manusia Iya. itu lupa. Jadi Allah itu maha pengasih dan penyayang. Dan Allah maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Kan gitu. Sebab Allah mengatakan innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah tidak lihat rupamu, tidak lihat harta-hartamu. Yang Allah lihat itu hati dan perbuatanmu. Nah, kalau memang dari saat itu terlupa dalam keadaan ini puasa, maka hentikan aktivitas makan. Gitu ya. Bukan karena waduh, saya lupa lagi makan puasa gitu kan. Ayo diterusin ya Allah ya Rabb. Udah, gitulah. Tapi nggak apa-apa, namanya juga belajar ya, dia belajar. Iya. Berarti stop, langsung stop gitu ya. Ingat, oh aku bisa stop gitu ya. Stop, hentikan. Langsung dilanjutin lagi. Puasanya lanjut, bukan makannya yang lanjut. Puasanya lanjut ya Ustaz. Iya. Bukan makannya. Nanti malah Nggak, nambah gini. lagi. Kalau saran saya gini, kalau memang lupa gitu kan lupa gitu kan. Kalau bisa ingatnya jangan sekarang, nanti aja kalau udah selesai makan baru ingat. Iya. Makanya aku tanya, ingatnya pas habis. Itu nggak bisa diatur ingetnya. Ini Axel atas namakan keinginan daging gitu. Masya Allah. Itu keinginan daging. Semangat Atas belajar ya. makan aja. Jadi ketika dia bertanya kan berarti Masya Allah. Jadi kata Rasulullah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan pahamkan kepada dia bertanya ke agama dengan cara banyak, belajar, bertanya dan lain sebagainya. Berarti itu Allah sedang menghendaki kebaikan untuk orang itu, Masya Allah ya. Jadi dengan Anda bertanya, berarti Allah sedang menginginkan Anda itu ya menjadi orang-orang yang nanti dekat di sisi Allah. Itu dengan apa? Belajar. Thalabul ilmu faridatu ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu kewajiban bagi semua, laki-laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda. Kapan berhenti? Kapan berhenti? Sampai mati. Mati baru berhenti. Adapun manusia salah, ya salah. Kullu bani Adam khata, kata Rasulullah. Semua anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan kan? Wa khairul khata'un tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan maka dengan bertobat. Apakah ketika bertobat dia sudah tidak lagi melakukan kesalahan? Nonsen, gak mungkin. Pasti dia akan buat kesalahan lagi. Dan selama itu Allah akan menerima taubat. Selama dia mau datang kepada Allah dengan taubatan nasuha. Iya, Masya Allah. Ya? Jadi itu bonus. Itu ada yang baru naik itu. Jadi bonus ya yang sudah masuk itu Aki. Ya Bang Yusir selamat siang. Monitor. Assalamualaikum. Oh, maaf saya tadi dijambak sama moderator. Oh, mungkin pikirannya. Mohon maaf ya, Aki, yang mohon maaf ya. Iya, saya tak Iya, bahwa saya yang mohon izin.
Jadi tadi yang sudah masuk itu bonusnya itu Aki Excel ya. Iya. Iya, makanya ada istilah itu, biar puasanya kuat sampai malam jangan lupa makan siang. Bangun-bangun lupa makan kan. Iya, Masya Allah. Kan gini, Oten nggak berani naik kalau kayak begini, ya kan? Mana ada mereka naik? Takut. Artinya kalian punya kesempatan untuk belajar, ya, belajar terus belajar, minimal Bible. Nah, ketika ada Muslim bertanya nggak pakai doktrin loh. Muslim bertanya itu pakai datamu di Bible, nggak pakai doktrin. Oke, lanjut. Ada nggak mau naik Oten? Saya yakin mungkin dari 10 yang di bawah, 1 tuh juga masih mikir mau naik. Iya, lanjut Bang Ardi. Ya, yang jadi masalah gini, keinginan mereka untuk naik ke atas itu bukan untuk berdiskusi, tapi untuk menghujat, untuk ngomong terus, bukan didasarkan ingin memang untuk benar-benar sharing ya. Maksudnya kalau mereka nggak ngerti, mereka belajar. Oh iya ya, oh gitu ya ternyata ya. Kalau fair loh ya, itu kalau fair loh. Buktinya mereka nggak fair kan? Coba, gimana ceritanya nggak fair? Orang satu Tuhan ditambah satu Tuhan sama dengan satu Tuhan, kan nggak fair itu namanya. Coba ayolah teman-teman, ayolah. Giliran diibaratkan ke Tuhannya 1, giliran diibaratkan ke Tuhannya orang lain 2. Kan aneh gitu loh. Ya harus yang fair lah. Yang namanya 1 apel ditambah 1 apel ya 2 apel. 1 Tuhan tambah 1 Tuhan ya 2 Tuhan. Sesimpel itu kalau mau jujur. Tapi yang jadi masalah adalah konsep ketuhananmu. Kenapa bermasalah? Karena melanggar logika berpikir alias cacat logika gitu loh. Gimana nggak cacat? Masya Allah. Gimana nggak cacat, Aki? Coba, Tuhan kami adalah 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Gimana coba? Nggak tahu lah, saya pusing. Ayo. Itu Bang Ardi, gara-gara firman Yohanes 1:1 itu akta tanah itu 3 digade loh. Iya. Habis buat beli obat aja tuh. Mereka hanya berani mengatakan gini, Aki. Hanya berani mengatakan 100% Tuhan, 100% manusia. Coba kita tanya, manusia Tuhan atau bukan? Udah kelonjotan itu. Pasti bukan Tuhan. 100% manusia. Nah, saya tanya sekarang, yang 100% Tuhan, Tuhan bukan? Tuhan. Nah, yang 100% manusia, Tuhan bukan? Bukan. Berarti kesimpulannya 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Coba. Pernah nggak dengar di gereja Bang Axel? Kira-kira ada pendeta yang mengatakan Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Pernah nggak? Nggak pernah. Mereka pasti mengatakan gini, Yesus adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Betul nggak? Betul. Ditutupi dengan kata manusia. Iya. Tapi secara esensialnya, pertanyaannya, manusia Tuhan bukan? Kalau manusia ya nggak mungkin Tuhan dong. Ya bukan. Berarti kesimpulannya Yesus adalah 100% Tuhan, 100% bukan Tuhan. Apa jadinya? Mati. Apa lalu? Mati. Ayo. Aku kalau ada pertanyaan itu ingat itu kekonyolanku dulu, agama di kekonyolan. Aku malah ketawa. Mati Mija. Kemarin ada Aki Abadi. Ada John Bang. Oh iya, silakan Aki. Halo John. Halo John Freddy. Halo John, monitor. Ini naik apa di Jamba? Nggak tahu naik. Coba minta naik apa di Jamba? Mic-nya dibuka, John. Embak ya. Nggak di mute itu pada. Bang John monitor, Bang John. Bang John monitor. Selamat siang. Lagi benerin headset ya. Bang John monitor.
Bang John. Apa itu Trinity itu? Oke, pertama kita ingatin lagi Bang John. Selamat pagi, selamat siang. Baik, kedua Bang John. Selamat pagi, selamat siang. Nah, ada Oke, suara tuh. 2,5 Bang John. Selamat pagi, selamat siang. Baik, turun. Oke, Bang Ardi, saya mau tanya Bang Ardi boleh? Iya, Akhi. Gimana, Akhi? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan itu disebut Maha? Kenapa Tuhan itu disebut Maha? Maha itu kan Maha. hanya paling, ya kan? Ya karena hanya Tuhan yang memiliki kepalingan, kemahaan gitu loh. Misal maha hidup. Misal ya, salah satu contoh. Ya karena yang hidup seterusnya ya Tuhan. Kalau ada Tuhan yang mengaku kekal tapi ternyata pernah mati, berarti bukan Tuhan. Ya, artinya kata Maha ini membedakan mana Tuhan, mana bukan Tuhan, kan gitu. Pasti. Yang disebut Maha itu ya Tuhan. Susah nggak untuk mendefinisikan mana Maha, mana bukan Maha? Assalamualaikum, Bang Ardi, Bang Abu ya. Waalaikumsalam. Sulit nggak Bang Ardi kira-kira itu? Enggak lah. Palembang berduka, banjir Bang. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mau lihat nah depan rumah saya Bang, air semua Bangku. Aduh. Siap Bang, makasih ya Bang. Ya, makasih Bang. Ya, makasih Bang. Saya seminggu merasakan itu juga. Ya, lanjut. Ya, kalau mahasiswa beda teman-teman. Mahasiswa itu ya beda itu mahasiswa itu. Mahasiswa itu kata apa ya? Kata benda. Jadi memang tak sulit ya Bang Ardi ya, membedakan mana Tuhan, mana manusia, itu nggak sulit ya? Iya, gampang lah. Kenapa ada manusia yang begitu sulit membedakan? Yang sebetulnya yang membuat sulit itu adalah doktrin Akhi Abadit. Ya karena mereka dipaksa harus mengimani yang pertama, Tuhan harus satu. Kenapa Tuhan harus satu? Karena kalau lebih dari satu pagan pasti, kan gitu. Nah, mereka nggak mau disebut pagan, mereka menghindar dari situ. Satu. Kemudian dua, mereka harus mengatakan Yesus ini Tuhan. Doktrinnya memang begitu. Dan mereka nggak mau menolak bahwasanya Bapak bukan Tuhan. Mereka juga nggak mau menolak Roh Kudus bukan Tuhan. Akhirnya gimana? Dijadikan satu lah perkumpulan Tuhan dengan dalih 3 pribadi 1 hakikat. Dalih ya itu ya, 3 pribadi 1 hakikat itu adalah dalih teman-teman, bukan dalil. Dalih 3 pribadi 1 hakikat itu adalah dalih, bukan dalil. Manusia kayak begitu masih ada ya? Harus harus itu. Nggak boleh enggak pokoknya. Tapi ya memang Allah buktikan kebenarannya dalam Al-Quran kan. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang bodoh. Bahkan disebutkan orang-orang kafir itu, aku nggak berani nyebut nggak kena banned ntar. Mereka itu sebenarnya menolak, sebenarnya tahu dia itu. Kalau dalam pemikirannya sebenarnya tahu. Soalnya Ustadz saya di rumah kan pernah nyeritain itu aja Nabi Muhammad setiap malam diintip Abu Lahab kan ngaji. Dia itu Abu Lahab itu percaya kalau itu tuh pasti dari Tuhan yang Maha Pencipta. Tapi dia itu nggak mau mengakui Abu Lahab itu. Jadi dia itu gengsi gitulah. Siapa-siapa kayak gitu. Jadi emang orang kafir itu gengsi aja. Betul. Bukan gengsi, sombong. Ada tamu Akhi. Ya, kita Pak Seksang, selamat pagi. Saksang, sorry. Kacamata mana kacamata? Oke. Saksang, selamat pagi.
Selamat pagi. Ya, Kristen? Absolut Kristen. Oke, absolut Kristen. Mau bertanya apa diskusi? Saya bertanya. Oh, mau bertanya. Berarti siap mendengarkan jawabannya, Pak ya? Ya, sejak kapan nabi-nabi Yahudi Islam? Baik, baik. Bang Ardi, mau dijawab? Ya, beri dulu, nanti aku. Oke. Di dalam informasi yang juga Bapak dapat informasi itu, dari mana Bapak dapat nabi-nabi Islam itu informasinya? Lah, Musa di Al-Quran Islam bukan? Baik, dari Al-Quran ya. Jadi siap mendengarkan jawaban dari Al-Quran juga ya. Karena Bapak bertanya dari Al-Quran, maka Bapak juga harus siap mendapatkan jawaban dari Al-Quran. Setuju? Ya. Oke, baik. Kenapa nabi-nabi itu disebut Muslim atau Islam? Karena mereka berserah kepada satu Tuhan. Mereka menghambakan diri mereka hanya kepada satu Tuhan, bukan dua, bukan tiga. Muslim secara definisi adalah Islam yang bertanya bukan Muslim. Kalau Muslim kan berserah Islam. Islam kan agama. Baik, 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 baik. Islam agama. Tadi Anda tanya apa tadi? Tadi dia Islam. tanya apa tadi? Islam. Baik. Islam itu ada sejak kapan dari sisi syariat agama? Ya sejak kapan? 1445 Hijrah, abad ke-7 yang lalu. Nah, berarti ketika narasi Al-Quran menyampaikan bahwa nabi-nabi itu Islam menuju kepada sebuah syariat yang dibawa oleh Rasulullah atau bukan? Bukan. Oke. Sudah Berarti pinter mereka nih. Islam. Kalau pinter itu bagus. Saya tuh suka dengan yang pinter-pinter. Kalau yang on sakit kepala. Ya. Nah, kenapa mereka disebut Islam dalam sisi logo atau bahasa? Karena berserah, taslim, berserah mereka. Kepada siapa mereka berserah? Kepada Allah. Yang bertanya agama, bukan masalah agama. Nah, mereka kan Yahudi. Anda memaksa, berarti Anda memaksa. Anda sendiri sudah akui Islam sebagai syariat agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasul SAW 1400 tahun yang lalu. Tapi Musa bukan Islam. Udah mulai ngeyel lagi. Ya, itu saya paling benci itu di situ ya. Dia membawa satu narasi dari Al-Quran, ketika kita mau menjawab dengan Al-Quran dia batasi. Gua tanya, Musa kan Yahudi bukan Islam. Kok Al-Quran berani? Ya udah gini Akhi Abadid. Islam Allah. itu Islam itu gini. Ya, aku tengahin ini. Islam itu artinya apa? Mana gue tahu agama yang kalau gua nggak tahu kan, berarti Anda sedang menanyakan sesuatu yang nggak tahu, betul? Anda juga nggak tahu tentang Alkitab, emang lo tahu? Loh, enggak, saya tahu saya. Bohong. Mau diuji? Mau diuji? Arti Mau diuji? Alkitab apa? Mau diuji nggak? Nggak mau diuji Arti nggak? Alkitab apa? Arti Alkitab apa? Sebuah Alkitab itu sebuah kitab. Nah, ayo. Artinya apa Alkitab? Loh, iya sebuah kitab. Ya, ini. Berarti lo nggak tahu, makanya jangan sotoy. Nah, sekarang saya tanya balik. Tanya balik. Di dalam di dalam Matius 1 nomor 1. Tanya Sabar Bang. Sabar dulu Bang ya, sabar ya. Tenang dulu Bang. Bisa nggak tenang Bang? Ya, katanya kau nanya, bukan lo yang nanya. Ya, sabar dulu Bang. Bisa nggak tenang dulu? Bisa nggak tenang? Lo yang nggak Bisa nggak tenang? Sabar. Baik. Sabar Bang. Sabar. Anda ngerti arti Islam nggak? Ngerti nggak arti Islam? Agama. Artinya apa? Agama Islam. Ya, Artinya Islam punya Tuhan Allah. Punya dewanya. Enggak, bukan itu artinya. Artinya bukan itu. Berarti gini. Anda nggak berarti udah nggak tahu bertanya di ngeyel lagi, kasih tahu ngeyel lagi. Udah turun. Islam itu artinya selamat, teman-teman ya. Islam itu artinya secara bahasa selamat, Islam itu. Maka Nabi Musa itu adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Nabi Muhammad adalah orang yang diselamatkan oleh Allah. Nabi Daud, Nabi Isa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabi Allah itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin nabi-nabi Allah di akhirat disiksa oleh Allah dan masuk neraka, nggak mungkin. Gitu loh. Makanya disebut Islam. Selamat. Giliran ditanya apa arti Islam? Nggak tahu. Giliran saya kejar, berarti Anda sedang mempertanyakan sesuatu yang nggak Anda ketahui, nggak mau jujur. Gimana lah Anda ini? Mau ya jujur gitu loh. Kalau nggak ngerti bilang, oh iya Bang, saya nggak ngerti Bang. Mohon
mohon dikasih pencerahan. Itu kan enak. Kalau diludahin kayak gini gimana? Ya, pantas bang, pantas diludahin. Ayo kita sama. Yesi, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yesi, ada yang mau disampaikan, Ukti? Kalau muslim itu berserah diri, teman-teman. Muslim berserah diri. Lanjut. Itu kayak gini Pak Ustadz, kan tadi aku nyimak di bawah. Oh iya, ya siap. Tapi moderator naikin. Oh iya, siap. Cuma menyimak aja Pak Ustadz. Oke. Di bawah. Iya. Mohon maaf ya. Ya, saya turun ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komal agak berat nih, Komal. Berat. Berat. Ya bantu tab yang kencang. Sobat-sobat ikhwan bila bantu tab-tabnya ya yang kencang, tab-tabnya yang kencang. Sampai layarnya pecah ya. Kalau layarnya pecah, ganti yang baru, yang pecahnya bawa ke saya ya. Udah dijelasin sama Akhi Abu Adit, katanya bertanya, dia nggak terima, masih ngeyel. Akhirnya kelihatan kan bagaimana dia, akhirnya diludahin. Jangan salahkan kita. Udah dibilang tadi kan, berarti siap mendengarkan ya. Akhi Abu Adit kan gitu bilangnya tadi, siap mendengarkan ya. Kenapa nggak siap mendengarkan? Kenapa telinganya kok panas, Akhi? Masya Allah. Al-Quran ini selalu mereka Kristen ini membenarkan. Kenapa Al-Quran mengatakan mereka itu selalu mengingkari janji, kesepakatan. Itu sifat karakter orang-orang kafir. Itu senantiasa menyelisih janji yang sudah mereka ucapkan. Perjanjian sudah ada, sudah disepakati bersama, mereka berpaling dari perjanjian itu. Di Islam bukan patuh tunduk bersama. Selamat pagi dulu, selamat siang dulu. Ya, di Kristen nggak ada ajaran itu ya? Ya, Kristen nggak ada ajaran begitu ya? Tidak apa. Kau bilang nggak ada. Selamat. Mana ada arti selamat? Iya. Patuh. Sabar ya. Mau bertanya? Mau bertanya? Ya, mau bertanya? Atau mau diskusi? Turun. Nah, sini tantrum. Turun. Nggak penting. Serius? Aduh, noten ini, masya Allah. Main kita pusing-pusing lah di ini, gak ada manfaat, buang. Baik, di dalam Al-Quran itu banyak, karena dia mengatakan bahwa apakah nabi-nabi itu Islam dapat informasi dari mana? Dari Al-Quran. Baik, kita jawab pakai Al-Quran. Lah, sekarang dia tidak terima. Dia tanya dari Al-Quran. Tentu kami jawab dari Al-Quran. Ketika dijawab dari Al-Quran, dia nggak terima. Loh, maunya dia apa? Beli klep 70. Bang Sani. Oke. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Hanya ini kalian lagi belanja di bengkel naik komal. Bang Sani. Itulah, pusing juga kita kadang-kadang ya. Kita mau bicara salah, tak bicara salah, kasih tahu salah, tak kasih tahu pun salah. Makanya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu sama saja. Kau kasih tahu, kau tidak kasih tahu, mereka tetap tidak akan beriman. Illa Allahu yahdi man yasha. Sampai Allah yang memutuskan siapa yang dia kehendaki untuk mendapatkan petunjuk atau membiarkan di dalam kesesatan. Kenapa para nabi, para rasul sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan muslim? Karena mereka mengajarkan hal yang sama, yakni
tauhid, monoteisme. Apakah Yesus mengajarkan monoteisme? Ternyata benar. Yesus mengajarkan monoteisme karena Yesus punya Tuhan. Dan Yesus mengajarkan kepada penyembahan yang benar. Kata Yesus, ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang menyembah siapa? Yesus atau Bapaknya Yesus? Bapa. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Bapa. Ketika Yesus diuji sama iblis, diantar sama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini bawa Yesus sekolah, belajar. Belajar di mana? Di gurun. Lalu sampai di sana Roh Kudus balik. Sudah antar nih anaknya, ya. Nak, aku antar ya pergi sekolah. Gurunya siapa? Gurunya iblis. Mulai iblis mulai mengajarkan A, B, C, D. Tapi karena memang Yesus ini murid yang ngeyel, ya, saya bilang murid yang ngeyel, dia tak mau dengar kata gurunya. Sebab dia kenal gurunya. Wah, ini guru sesat ini. Kalau guru sesat ngapain saya dengerin? Ketika iblis mengatakan, kalau kau sembah saya akan kasih kamu seluruh kerajaan-kerajaan ini yang ada di muka bumi ini. Ya kan? Apa kata Yesus? Ada tertulis harus hanya menyembah kepada Bapa, menyembahnya kepada Bapa. Yesus mengajar iblis untuk sembah Bapa. Yesus mengajak manusia yang menjadi objek, ya, penyampaian firman itu untuk menyembah kepada Bapa. Bahkan Yesus ngajarin doa Bapa kami yang di sorga. Nah, tapi kok bisa orang mengajar tentang Tuhannya Bapa, tiba-tiba dia jadi Tuhan? Dari mana kita dapatin? Ya, orang Karesteng hari ini ketika mereka mengatakan Yesus Tuhan. Yesus itu Tuhan. Kalau Tuhan berarti disembah. Mana perintah Yesus menyembah dirinya? Oh, sama aja. Bapa dan Yesus sama. Yohanes 1:1. Mati balik ya Yohanes 1:1 kan? Jadi apapun ya, apapun masalahmu, apapun pertanyaan Muslim, jawabannya Yohanes 1:1. Kalau saya sarankan begini teman-teman ya, Bible itu kan tebel, lagi pula kalian berat bawanya. Ya udah sobek aja satu lembar itu Yohanes 1:1, lipat masukin kantong ke gereja, bawa itu aja. Karena di sana pun toh kalian mendengarkan saja. Iya kan? Kalian cuma duduk dengar. Ya. Kalau apapun jawab pertanyaannya, apapun penjelasannya, kembali ke Yohanes 1:1, maka Bible kau itu cuma selembar, gak habis. Selembar gak habis. Nah, cuman kutip aja tuh. Pada mulanya firman, firman bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, titik. Nah, sisanya baru kau narasi. Pakai kitab congor yang kau pegang. Gitu. Heran saya, serius. Para teolog, para pakar. Kenapa disebut pakar? Karena mereka ahli di bidang itu kan, disebut pakar. Menjelaskan tentang Yohanes 1:1. Sudah tepat apa kata mereka katakan bahwa kata logos itu sudah tepat diterjemahkan dalam bahasa Ibrani yang berarti davar. Nah, davar ini adalah bentuk kata kerja. Artinya berkata-kata, memerintah, dan lain sebagainya. Dan penggunaan kata davar di dalam Yohanes 1:1 itu tidak akan bertentangan dengan keseluruhan Bible. Itu kata pakar. Tapi kalau kata non pakar bahwa firman yang disebut kepada Yesus itu adalah gelar dan hanya ada pada 3 ayat. Yohanes 1:1, 1:3, Yohanes 1:14. Baik. Apakah perkataan di Yohanes 1:1, 1:3, 1:14 ada menunjukkan atau membuat satu kesimpulan bahwa itu adalah firman atau gelar? Siapakah yang memberi gelar kepada Yesus? Manusia atau Tuhan? Tentu Tuhan, karena dia bukan utusan manusia, dia utusan Tuhan. Sehingga apapun yang berkaitan dengan pribadi Yesus, diri Yesus, semuanya dari Tuhan. Kalau kita lihat dalam Lukas 1, ada 2 kelahiran ajaib
kalau kita pakai analisa seperti Oten, bisa saja Yohanes yang dipilih. Ya, kelahiran Yohanes sama dengan kelahiran Yesus dari sebuah keajaiban di mana Zakaria sudah bandul, istrinya sudah tua, tidak mungkin secara akademis, secara sains itu bisa hamil, berarti ajaib. Sama halnya, tidak mungkin seorang perawan yang belum disentuh bisa mengandung, berarti ini ajaib. Kan gitu. Tapi apa kata Yesus? Kesaksian Yohanes tidaklah lebih besar, lebih penting daripada kesaksian Yesus. Sebab yang bersaksi tentang Yesus adalah Bapa. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kalian tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kalian dengar. Nah, artinya kesaksian Yohanes yang begitu luar biasa pun masih diabaikan oleh Yesus karena ada satu kesaksian yang paling besar, yaitu kesaksian Bapa. Begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, kami mengutus Muhammad Rasul sebagai Rasul untuk manusia, dan syahidallahu, dan cukuplah Allah menjadi saksinya. Karena kesaksian yang paling besar adalah kesaksian dari yang mengutus. Nah, kalian menuhankan Yesus hasil dari kesimpulan, sebagaimana orang pagan juga membuat sebuah dewa itu dari hasil kesimpulan. Karena tidak mungkin manusia biasa bisa membangkitkan orang mati. Tidak mungkin manusia biasa bisa membuat orang buta melihat. Tidak mungkin. Semua dari ketidakmungkinan itu akhirnya muncul satu kesimpulan, dia pasti Tuhan. Nah, apakah beda dengan pagan? Sama. Pagan ketika melihat Paulus berbuat mukjizat, mereka berbicara dengan bahasa Likaunia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Sama. Dasar konsep ketuhanan dalam paganisme dan Kristen adalah dari hasil kesimpulan. Sebab ada kalimat eksplisit dari Yesus yang menunjukkan dia kebalikan dari situ. Artinya